nama Tuhan, maksudnya Tuhan atau Allah. Itu kan pengertiannya berbeda. Tuhan. Apa pantas kita menyembah kepada orang yang masih juga menyembah, begitu loh. Jadi begini, Anda kan masuk di dalam ranah Al-Quran nih, Arab, iya kan? Iya, nah, kita bahasa Indonesia bukan Al-Quran. Kita bicara bahasa Indonesia. Ya kan kamu kan tadi singgungnya ke Nabi Muhammad. Jadi lebih tua Abraham 18 abad dari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang dia ada sebelum Abraham ada. Iya, lantas jadi begini. Iya, saya sambung, saya sabar. Lantas bagaimana dengan Salomo? Salomo berkata, aku adalah awal mula penciptaan Allah. Ya? Bukan, Anda pikiran Anda membawa kepada konsep keterbatasan. Jangan Anda samakan Allah di Al-Quran dengan Allah di Alkitab. Justru kalau mau ikuti konsep Anda yang membatasi ruang dan waktu sebagaimana ketuhanan Anda itu Anda sendiri membatasi. Allah itu yang apa yang Tuhan mau. Iya, yang memberkati ini Tuhan atau malaikat? Yang memberkati itu malaikat Tuhan. Tuhan dalam wujud malaikat. Oh, Tuhan dalam wujud malaikat. Ya. Tuhan memang sering muncul dalam wujud malaikat. Selesai kan? Berarti satu-satunya Allah, Tuhan yang disembah semua makhluk, yang mampu dikalahkan hanya Tuhan orang Kristen. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan waktu berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan diskusi atau debat saudara mu'alaf kita Rahmana Raja dengan saudara Kristen yang memakai nama Rantai Perak ya. Dan dia sepertinya sangat penasaran dengan saudara Rahmana Raja sehingga kembali ikut terlibat berdiskusi di dalam mengkaji tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen ya. Dan di dalam perdebatan ini banyak hal yang dibahas, termasuk apakah Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dia juga menyinggung masalah Rab atau ilah di dalam ajaran Islam ya. Kemudian juga yang di terakhir mengenai Yakub yang bergulat dengan Tuhan sehingga Tuhan kalah berdebat dengan Yakub berdasarkan Bible itu sendiri ya. Nah, kemudian juga saudara Rahmana Raja ditemani oleh saudara maklaf kita Andreanus dan juga Umi Dini ya. Dan video ini saya ambil dari channelnya saudara maklaf kita Andreanus. Kita dukung terus channel beliau ya untuk terus berkembang dan berkiprah menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini kita akan saksikan sampai tuntas ya, karena ini merupakan diskusi yang cukup panjang dan sangat alot yang pernah mungkin ditemui oleh saudara Rahmana Raja. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang terus memberikan dukungan channel Salam Satu Akidah dengan subscribe ya, dan juga di share ke media sosial lainnya. Dan kita dukung juga channel dakwah lain untuk terus bisa berkembang, berkiprah, menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
Jadi perbedaan antara Nasrani dengan Kristen itu seperti Umi mengaku Rahmana Raja. Jadi ujung-ujungnya disamakan tetap beda. Nah itu. Logikanya seperti begitu. Ya kalau bagi Ayo. saya itu Ya karena Kristen sendiri kan terbentuk itu di Antioquia itu sekitar tahun 500 Masehi, 50 Masehi ya. Itu di Antioquia tahun 50 Masehi. Sementara Yesus ini Nabi Yesus ini wafat tahun 33 Masehi begitu kan. Jadi ya Yesus memang tidak mengenal apa itu Kristen. Iya, betul. Ini kalau umat Kristen mengatakan mereka adalah pengikut Kristus, itu adalah klaim sebelah pihak. Kalau menurut Umi, karena kenapa? Mereka hanya mempunyai klaim bahwa Kristen ini pengikut Kristus. Kalau misalkan kita balikan lagi tanya, apa sih ajaran Kristus yang kalian ikuti? Coba, ada yang umat Kristen bisa jawab nggak, rantai perak? Maaf. Oh iya, yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu Tuhan Allah itu Esa. Betul. Ya kan? Betul. Jadi percaya kepada Dia, kepada Allah, dan kepada Yesus yang diutusnya begitu. Berarti Yesus sebagai utusannya. Ya, itu disandingkan. Iya, berarti Yesus sebagai utusan ya. Ya, karena hanya Tuhan Yesus yang boleh disandingkan dengan Bapa, karena Dia berasal dari surga. Sebentar, katanya Yesus utusan, tapi kenapa masih menggunakan nama Tuhan? Nama Tuhan maksudnya Tuhan atau Allah? Itu kan pengertiannya berbeda. Tuhan. Barusan kan, nah kalau Tuhan sendiri itu Tuhan apa itu kan artinya? Tuhan itu kan Tuhan, kurios. Nah ini ya, ini sebetulnya kesalahan dari lai ini. Meskipun hanya disisipkan satu huruf H di tengah, itu sudah mengubah arti yang sangat jauh berbeda. Di dalam bahasa aslinya, bahasa keseharian Yesus, bahasa Aramaik, Yesus ini dikatakan Mar loh. Mar itu adalah manusia yang dihormati. Tidak ada di dalam bahasa Ibrani gitu kan, di dalam bahasa Aramaik aslinya Yesus dikatakan Tuhan, tidak. Di dalam bahasa Aramaik Yesus ini dikatakan Mar. Tuhan itu kan pengertiannya Tuhan. Hanya kita di Indonesia yang punya kata Tuhan itu. Iya. Jadi kalau Justru Tuhan Yesus inilah itu kekeliruan lai itu. dia Theos dan Kurios. Kalau Theos itu Allah. Kalau Kurios itu Tuhan penguasa begitu. pertanyaannya kenapa kok jadi diterjemahkan menjadi Tuhan itu? Iya, karena Dan bahasa kenapa Indonesia juga kita. rekan-rekan dari Kristian ini nggak protes ke LAI itu? Bukan. Alkitab lebih dulu ada daripada KBBI. Begitu. Sekarang gini. Sekarang kita buka dalam Kenapa? Alkitab aja, Bang. Sebentar, Umi. Kalau Alkitab itu lebih dulu daripada KBBI, terus itu menerjemahkannya itu bahasa apa itu? Ya, dia kan tidak sesuai. Kata Tuhan kan tidak sesuai. Coba kurios itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Itu kan bukan Tuhan, bukan God. Iya, kenapa kok jadi bahasa Indonesia jadi Tuhan? Masalahnya Jadi Kurios itu Lord. masalahnya sebenarnya ada di bahasa Indonesia. Iya. LAI yang salah. Di bahasa Indonesia dari dulu juga sudah ada sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bukan itu juga. Tuhan ya Tuhan. Tuhan ya Tuhan. Kalau Tuhan itu memang Tuhan, pengertiannya Tuhan. Ya kenapa jadi Tuhan gitu ditulisnya, itu aja. Masalahnya dari bahasa Indonesia itu ada tambahan huruf H. Iya, Nah kenapa itu dia, makanya kesalahannya di lai. Itu sebenarnya itu terjemahan lamanya pun kan ada Tuhan itu. Kita semakin tahu benar-benar jadi Tuhan. Iya. Jadi itu kata Tuhan itu jadi muncul setelah cetakan di atas tahun 2000. Karena di tahun 2000 masih guru dan guru dan rabi. Nah, setelah tahun 2000 itu baru keluar kata Tuhan. Dulunya begini ya, dulunya itu bukan, salah itu. Oke, kita buka ya. Ini aku buka ya, termasuk tahun-tahunnya, Bang. Iya, kalau tidak salah itu nanti ada kata Tuhan itu
18 Oh enggak. Tahun di atas tahun 2000. Bukan, salah. Aku buka nih ya. Aku buka nih. Itu di Yohanes 13 ayat 13 ya. Bahkan ini penulisnya pun ikut bingung loh. Kayak kita buka ya tahun-tahunnya. Itu tahun 1974 itu. 1974. Bukan. Ini di kitab versi Clean Care itu di tahun 1870 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Kemudian di versi draft tahun 1912 adapun kamu menyebutku aku guru dan rabi. Terus di Alkitab versi ND tahun 1969 kamu memanggil aku guru dan tuan. Kemudian dari versi KSI tahun 2000 itu KSI itu tahun 2000 ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, yang versi terkini pasca tahun 2000 itu aku menyebut kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan ini muncul di versi terkini setelah tahun 2000. Ya, masalahnya ada di bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu melihat antara Tuhan dan Allah itu sama, padahal berbeda. Itu Iya. Tuhan dan Allah itu berbeda. Beda dong. Jadi Jangan sebutan jangan Yesus tentang muter-muter. Tuhan itu hasil dari LAI ya. LAI yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya. Itu bahasa Indonesia. Karena kalau di Iya, bahasa lain betul. tidak ada Tuhan. Oke. Seharusnya kalau pengertian Tuhan kita bahasa Indonesia itu yang kita cerna sekarang itu kita pikirkan Tuhan itu Allah, padahal bukan. Tuhan itu yang Tuhan. disembah, yang disembah. Lord, Kurios. Iya, Tuhan yang itu disembah itu coba buka raja juga KBBI. bisa. Raja juga disebut Lord. Kalau Tuh. zaman dulu ya, zaman masih perbudakan dulu, Namanya itu yang budak itu tuannya itu pemiliknya. Jadi begitu. Ya coba Iya, buka kalau misalkan KBBI. tuannya Definisi pemiliknya- Tuhan itu apa? Bukan Iya, Bang begini. KBBI kan muncul belakangan. Intinya Waktu gini zaman loh, sebentar. perbudakan. Waktu Jadi zaman intinya begini loh, perbudakan. kalau Tuhan itu mau pakai kamus bahasa apapun Tuhan ya Tuhan. Enggak, Nah, intinya gini betul loh, Bang. itu. Sebentar. Bukan, Alkitab kalau itu dalam bahasa lain betul. begini ya. Kalau dalam bahasa lain begini ya, Kurios itu Tuhan. Dalam bahasa di mana-mana, kecuali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu Tuhan tiba-tiba ditambah jadi Tuhan. Dan pengertian itu Tuhan dia. kita cerna sebagai Allah, padahal bukan. Jadi Itu kesimpulannya- keblinger-nya gitu loh. Kesimpulannya Iya, di Indonesia itu ini dari bahasa orang Indonesia, Kristen itu bukan- iya di Indonesia orang Kristen ini lebih mempercayai LAI ketimbang LAI KBBI. ketimbang Itu aja. iya betul. Udah itu Nah, aja. Jadi justru Bukan. jadi Begini jadi saya dia jelaskan memiliki ya. ini sendiri gitu. Begini saya jelaskan ya, kata Tuhan itu di Alkitab, bukan hanya di Alkitab, semua tulisan tentang kata Tuhan, itu sebenarnya itu ditambahkan. Aslinya sebenarnya itu Tuhan. Begitu. Bang, sekarang gini, kalau kita analogikan di zaman perbudakan, seorang budak itu mempunyai tuan, begitu kan? Apakah mereka menyebut tuannya itu dengan Tuhan? Misalkan ginilah, Tuan Dalam Andre, begini apakah ya, saya kasih jadi contoh. Tuhan Andre? Saya kasih contoh ya, di dalam Al-Quran pun kata Rob itu Tuhan. Cek dalam bahasa Inggris itu, terjemahan bahasa Inggris. Kata Rob kok itu jadi Tuhan? Iya, Dari mana Rob jadi Tuhan? Rab itu Tuhan, Rob itu. Itu ada di bahasa Inggris itu, versi bahasa Inggris Al-Quran. Saya tambahkan sedikit dulu, baru bahas rab. Jadi begini, kalau kita mau ikuti saudara kita ini Rantai Perak punya pendapat, sebagaimana harus menyembah kepada Tuhan yang tadi bukanlah Allah itu yang dia katakan, maka masuk di dalam ajaran pagan, bukan Betul. samawi. Nah, Betul. itu berbaur pagan. Nah ini, kalau karena Yesus kita itu masuk kan penyembahan terhadap sebagaimana manusia. di zaman sebelumnya sudah diingatkan sebagai zaman sebelumnya, ya Namrud disembah oleh pengikutnya. Nah. bukan kalau pengertian Tuhan Yesus itu dia Lord juga Theos juga Kurios. Jadi yang Anda bicarakan sini yang Lord di situ. Apa yang Tapi Bang Ramana yang Raja Kurios katakan itu itu, benar tapi loh Bang. Theos tidak. Iya, jadi begini, saya mau sampaikan. Apa pantas kita menyembah kepada orang yang masih juga menyembah, begitu loh.
Ya kan Pantas nggak? orang-orang kan seperti raja itu disembah itu. Sudi. Ya iya, jadi kalau Anda menyembah raja, maka itulah yang saya katakan pagan. Bukan, itu kan status pemilik. Aduh. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu statusnya pemilik. Oke, sekarang Kalau begini. kita sekarang sebatas ya misalnya tuan tanah. Ya. Jadi Ya, kita sekarang jadi beginilah, hamba, ya, jadi pekerja, jadi hamba di situ begitu. Lebih simpel lah seperti ini. Lebih simpel, simpelnya begini. Raja kita kan presiden, ya kan? Pantas nggak kamu sembah presiden seperti menyembah Tuhan? Itu kan dalam apa ya? Dalam lingkup tertentu ya. Dalam lingkup tertentu, misalnya di zaman perbudakan ya. Jadi pemilik budak itu tuan dari budaknya itu. Iya, saya paham. Jadi begini, menjabat seorang presiden yang dibawa wakilnya itu adalah budaknya, pesuruhnya semua. Kata kasarnya. Nah, karena kita ini kan negeri, kita punya pemimpin negeri yang disebut tuan Begini kita saya presiden. kasih contoh ya, saya kasih contoh begini ya. Saya ambil bahasa apa ya, Muslim ya, hamba Allah. Berarti Allah itu siapa? Tuhan. Oke, sekarang begini, hamba Allah dengan hubungan antara hamba dengan Tuhan itu sangat jelas sekali. Ya. Lebih hancur lagi kalau kau lari di dalam konteks itu. Hamba Allah adalah Nabi Muhammad SAW yang telah Allah turunkan wahyunya sebagai Al-Quran untuk menyampaikan kepada kita. Kita jadikan junjungan kita kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang terkemuka, yang mengetahui Al-Quran dan menerima Al-Quran, dan dia mengajarkan kita menjadikan dia salah satu imam yang paling pertama. Begini saja ya, saya tunggu, izin 5 menit, sederhanakan mau ya. ambil makan dulu ya, bentar, izin 5 menit. Saya sederhanakan ya. Kalau Muhammad itu hamba Allah, Allah itu posisinya hamba, lawan dari kata hamba apa? Hamba yang jelas dia punya Tuhan. Allah. Iya, Tuhan, benar kan? Ya. Nah, sekarang Dia begini. kan punya sekarang Tuhan. begini. Hanya Iya. Indonesia kan bahasa Indonesia yang ada huruf H mengartikan Tuhan itu Allah, bukan? Oh, Tuhan itu Tuhan. Tuhan. Jadi begini. Itulah saya katakan rusak nalar kalian karena kalian selalu bersandar kepada terjemahan yang belum tentu fasih dengan teks aslinya. Kata Tuhan di dalam Al-Qur'an itu bukan jangan bicara Allah teks tetapi asli ilah. begitu. Jangan bicara teks asli begitu karena Anda juga tidak tahu Yunani. Memang Anda tahu bahasa Yunani? Ada yang tahu, sekalipun saya tidak tahu, tetapi ada yang Anda tahu. Nah, jadi begini, Anda kan masuk di dalam ranah Al-Quran nih, Arab, iya kan? Iya, nah, kita bahasa Indonesia bukan Al-Quran. Kita bicara bahasa Indonesia. Ya kan kamu kan tadi singgungnya ke Nabi Muhammad. Iya. Kamu singgung kepada Arab. Kamu tahu nggak bahasa Arab? Iya. Ya kenapa Arab kalau kita tahu? Arab itu Tuhan. Arab yang disebut itu siapa? Ya sekarang coba kamu jelaskan di dalam kalimat Rab itu ada berapa huruf yang terdapat? Sama nggak dengan kalimat Taubat? Saya tidak perlu belajar Quran. Ya cukup bahasa Yunani sudah cukup. Justru kalau kamu tidak paham, jangan masuk ke situ. Itu kan sudah bukan saya yang terjemahkan, itu diterjemahkan oleh orang Muslim sendiri. Ke dalam bahasa Inggris itu Tuhan. Iya, jadi begini kesimpulannya. Saya tidak menerjemahkan apa-apa ya. Iya, jadi kesimpulannya begini. Sebentar. Kesimpulannya begini. Kata Tuhan di dalam kalimat Arab atau tulisan Arab ilah. Kata Allah alif lam lam ha. Begitu. Jadi jangan kamu langsung oh iya ini Tuhan lalu oh ini sudah Allah. Bukan. Kalau Allah sudah tentunya Tuhan, tetapi kalau Tuhan belum tentu itu Allah. Karena kalau sebutan Tuhan banyak, tapi kalau sebutan Allah cuma satu. Paham ini begini. Ini bahasa Indonesia yang mengacaukan ini ya. Jadi coba hanya dihilangkan saja Tuhan. Begitu. Jadi kita lebih paham kalau bicara Tuhan. Karena ketika berbicara tentang Tuhan, pengertian orang Muslim itu Allah. Padahal tidak. Itu sama sekali berbeda itu. Begini Bang. Pengertian dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja.
disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Lihat di KBBI itu. Namanya Allah kalau KBBI Pak baru muncul. Alkitab itu sudah ada dulu, baru ada KBBI. Terjemahan Alkitab sudah ada, baru ada KBBI. Sendiri saat diterjemahkan kan dasarnya KBBI itu di Indonesia. Oh bukan, Anda salah. KBBI belum ada dulu. Alkitab memang sudah lama itu. Oke, Iya, sekarang tapi begini. kan terjemahan sekarang itu kan juga berdasarkan KBBI. Tidak mungkin tidak. Tapi KBBI di situ karena itu saya bilang. Karena itu saya bilang, ini kekacauan dari KBBI ini, ada huruf A ini. Jadi coba kata Tuhan, Tuhan saja. Yang benar itu, kata aslinya itu Tuhan. Jadi sangat sesuai dengan kurios. Dalam bahasa asli, sangat sesuai dengan rob, bahasa Arab. Pembenaran itu, dibenar-benarkan sendiri. Bukan, bahasa Indonesia kita yang keliru. Kalau ditanya, siapa namanya Tuhannya? Allah. Iya, tadi kan Anda sudah jelaskan kalau Allah itu yang jelas Tuhan. Tapi Tuhan kan belum tentu Allah. Jadi itu berbeda Allah dan Tuhan. Yang bilang sama Tuhan siapa? Pengertiannya sesuatu yang diyakini, Bang. Gimana sampean ini? Gini rantai perak yang dia tidak paham. Yang bilang Allah sama Tuhan sama siapa? Sesuatu yang dipuja, disembah. Gimana bolak-balik? Sampean itu bingung karena apa? Nanti jadi kacau sama dengan firman. Firman itu kata-kata kehendak. Jangan diterjemahkan bukan kalau firman dalam bahasa Alkitab itu ketika berbicara tentang Yesus, hokurios itu sang firman, itu pribadi. Jadi bedakan dengan ketika Tuhan berfirman kepada seseorang mengatakan sesuatu dengan hokurios yang pribadi itu, pribadi sang firman berbeda. Kalau firman namanya orang pribadi, Bang. Ada firman opina juga. Firman itu firman yang disebut firman Allah yang pribadinya, bagian dari pribadi Allah itu. Teman saya namanya Firman. Iya, orang itu juga bisa disebut pribadi. Tapi kan dia bukan keluar dari Allah. Orang yang nama Firman itu dia tidak keluar dari Allah. Berbeda dengan Yesus. Hokurios itu keluar dari Allah. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Hokurios itu adalah Allah. Begitu. Dan itu mengacaukan bahasa itu. Saya komentari bukan bahasa Indonesia kita yang kacau. Umat Muslim itu dibingungkan dengan bahasa Indonesia. Kalau saya paham sekali, tidak ada masalah di situ. Orang Muslim saya kira udah jelas. Terus kitab kamu pakai bahasa apa? Enggak gini, silakan tanya. Sebentar Bu. Kitab itu pakai bahasa apa? Oh iya udah. Kitab saya saya jawab ya. Saya mau ngomentari ini dulu sebentar. Bang Rantai Perak itu Yesus itu dari mana? Dari apa? Dari firman. Enggak, ada Yesus itu dari apa? Dari Tuhan ya. Sang firman keluar dari Bapa, keluar dari Allah itu firman itu. Dari siapa? Realnya Yesus itu keluar dari apa? Dari rahim Bunda Maria. Dilahirkan. Fakta. Bukan, Anda keliru. Ketika dia menjadi manusia, Anda tidak melihat dia itu dari mana. Tuhan Yesus ini saya kasih gambaran begini ya. Tuhan Yesus itu mengaku dia ada sebelum Abraham, sedangkan Abraham itu ada di 18 abad sebelum Masehi. Jadi lebih tua Abraham 18 abad dari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang dia ada sebelum Abraham ada. Iya, lantas jadi begini. Iya, saya sambung. Saya sabar. Lantas bagaimana dengan Salomo? Salomo berkata, "Aku adalah awal mula penciptaan Allah." Di mana itu kata Salomo katakan begitu? Anda salah, Anda keliru. Bang Andre, coba kasih ayat yang tadi malam itu waktu kita bahas itu. Keliru bagaimana? Keliru. Itu yang Anda katakan itu hikmat Allah, saya tahu itu. Hikmat Allah. Nah, berarti Salomo ini apakah Salomo hikmat Allah juga? Iya, itu kan Salomo itu kan berkata-kata bukan berbicara tentang dirinya. Ya sama juga Yesus berkata-kata bukan tentang dirinya, sehingga itu Yesus berkata. Oh berbeda, Anda keliru, Anda salah, Anda tidak paham. Yesus ketika dia berkata sebelum Abraham ada, dia berkata tentang dirinya, begitu. Oke. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Yesus itu dilahirkan Maria, Bang.
Iya, sabar. Nanti ya kita kasih Tuturnya kata ini. Abraham. Makanya Ya, Tuhan sebentar. Yesus bilang kan, Yesus kamu, ada sebelum Abraham. aku dari atas, aku dari surga, kamu bukan, Kecuali kamu dari Allah bumi, dari menentukan. dunia. Iya, oke. Begitu. Sekarang begini, supaya kita simpulkan statement dia ini, tapi kamu yakin ya, tidak kamu rubah lagi kan? Tidak. Oke. Kasih saya satu saja ayat sebagaimana Abraham mengenal Yesus. Ketika Abraham mengenal Yesus, Iya, jawab penampakan. pakai dalil ya, pakai dalil, jangan Iya. asumsi. Teofani di Alkitab itu wujud penampakan Allah. Allah kan tidak bisa dilihat. Jadi yang menampakkan itu wujud Allah itu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Mana ayatnya? Bahwa itu adalah Yesus Kristus. Tunggu sebentar. Bang, Kasih ayatnya. bentar, Bang Rahman Raja, biar cepet ya. Ini aku kasih ini deh, buat rantai perak. Bingung kan? Bahwa Yesus itu adalah wujud dari Allah. Jadi kita satu-satu, jangan Umi. Nanti kalau ini kita kasih ruang dan waktu untuk dia menyampaikan pendapat dia, nanti kita satu-satu untuk menyangganya. Supaya tidak dikatakan keroyok ya. Iya, jangan keroyokan. Jangan dibiasakan umat Islam keroyokan. Karena di sini harus kita kasih ruang dan waktu untuk saudara kita, dia menyampaikan pengetahuan dia. Makanya gue diam. Supaya Jangan lama-lama dong nyari ayatnya. Atau kalau enggak sebutkan aja, nanti aku bantu cariin. Ya udah gue diam deh sambil Sudah napa ya? Sudah. Kolose 2 ayat 9 ya. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Ayat 9. Bunyinya seperti apa? Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di Kolose 2 itu perjanjian lama apa baru? Perjanjian baru. Yang saya tanyakan Abraham, di situ ada Abraham Kalau mengenal itu Yesus. Paulus. Ditanya lain, kok jawabnya lain. Terus ada lagi Bang Rahmanan. Yang bicara itu siapa? Yesus apa orang yang mengarang itu? Kalau yang bicara manusia sudah di luar kebenaran. Oh tunggu ya, saya lihat ayat yang lainnya lagi ya. Kalau Yesus yang mengatakan langsung benar. Tunggu Ini ya. deh Bang lama, ini kita dengar aja nih langsung dari Rafidor ya. Kalau mau di-share aja Umi. Udah, ini udah dibuka. Karena setahu saya itu Abraham itu bapak segala nabi. Dan bapak segala orang yang percaya. Di sini ya. Halo, bisa dengar? Ya. Yohanes 8. Ya. Yohanes 8 ayat 56. Ini ucapan Itu Tuhan masih Yesus ya. PB. Iya kan kitab Yang- suci kita ini. Jadi apa kita harus pakai koran Manado Pos? Kan yang dimintanya Atau yang Jawa terkait Pos. dengan Abraham. Ini ucapan Yesus langsung. Ucapan Tuhan kita langsung ini. Jadi Bukan ucapan begini, siapa? jadi begini saudaraku, yang saya Dengar minta dulu. bukti dari Yohanes Abraham 8. sebagaimana. Ya. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat. Ya, Yohanes Abraham berapa bapamu sih? berarti Abraham lebih dulu. Yohanes berapa Bang? Bang Yohanes berapa? Bang Perak. Lanjut. Dari Lanjut. Abraham ke Yesus itu berapa ratus tahun itu? Itu 1800 tahun. Ini aja deh. Bentar. Yesus itu cucunya Abraham. Cucu cicitnya. Nih, ini denger ya Bang Rantai Perak ya.
Umi, dengar suara saya? Dengar. Ini Salomo ya. Salomo berkata ya. Amsal ya. Amsal 8 ayat 23 ayat 22 ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini bukan hikmah ya, tetapi ini perkataan bahwa sebagaimana Tuhan menciptakan Salomo. Sama. Yang tentang amin itu ayat apa ya, Bang? Ya? Tentang Yesus itu adalah amin itu. Sabar saya cari ayatnya. Coba. Tapi Yesus itu saya baca. Ya, saya baca dulu ini selesai ini tentang Salomo ini. Nah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya. Yang pertama, dahulu kala, sesudah pada zaman purbakala, aku dibentuk pada mula. Pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ya. Ini Salomo. Anda bacakan di situ di ayat 25 kan? Itu Salomo itu berbicara tentang hikmat dan Yesus itu adalah hikmat Allah. Jadi begini. Anda baca di ayat 25 ya. Tunggu. Saya jelaskan karena ini saya lebih tahu dari Anda. Karena ini kitab saya. Coba. Sebelum gunung-gunung tertanam. Monggo. Sebelum gunung-gunung tertanam. Lebih tahu dari Iya, karena ini kitab saya yang dalami ini. Iya. Aduh. Sebelum gunung-gunung tertanam. Jadi saya tanya. Anda juga kalau Anda belajar sebelum kamu jelaskan, karena Anda belajar tidak melalui dengan gereja, Anda itu bisa salah belajar. Saya tidak belajar ke gereja, saya belajar ke Alkitab, karena Alkitab lebih benar daripada karena gereja. Itu Anda salah, karena itu Anda tidak bisa mengerti Alkitab. Begini, dengar lu. Dengar dulu ya. Raja ini adalah mualaf yang orang gereja loh dia itu. Iya, tapi saya lebih paham dari dia. Saya lebih paham Alkitab dari dia. Jadi begini. Sebelum gunung-gunung tertanam, dengar dulu ya. Dengar dulu. Saya kan menjelaskan. Ini saya begini ya di sini. Sebenarnya yang punya Alkitab ini kamu atau saya? Jadi yang menjelaskan kamu atau saya? Saya juga, karena saya diperintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi Anda tidak paham. Kalau Anda paham, Anda tidak akan mualaf. Ya silakan, karena begini di konteks itu tidak menyebut Yesus. Yesus itu adalah hikmat Allah. Kalau Anda Kristen, Anda tahu. Tapi karena itu Anda tidak tahu. Makanya Anda mualaf. Jadi begini. Jadi jelaskan dulu ya, saya jelaskan jangan ini. serang pribadi ini ayat yang Anda angkat. Ini ayat yang Anda angkat, saya mau jelaskan. Anda mau kemana lagi? Jadi saya jelaskan dulu. Coba cerita. Ya, cerita. Amsal 8 ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ya. Jadi anak lahir dari Bapa. Terus dia lahir di mana? Makanya Tuhan Yesus anak lahir dari Bapa sebelum segala sesuatu. Anak lahir dari Bapa. Bapa melahirkan begitu. Iya. Anak lahir dari Bapa. Kata lahir di sini jangan artikan dengan manusia, dengan makhluk. Ini berbicara tentang Allah. Jadi kalau lahir bukan melahirkan pengertiannya. Kata lahir itu artinya keluar. Terus. Lahir sama dengan arti keluar. Nah, Jadi Yesus ada sebelum segala sesuatu. Dia lahir dari Allah, keluar dari Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Aku datang dan keluar dari Allah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Iya, sekarang begini. Logika ya, aku keluar dari rumah berarti saya bukan rumah. Jadi kalau Yesus keluar dari Allah berarti Yesus bukan Allah. Bukan. Anda jangan samakan Allah di Alkitab dengan Allah terbatas, Allah SWT terbatas. Allah kita tidak terbatas, begitu. Oh, tidak. Aduh. Sekarang begini. Anda kan pola pikir Anda Allah itu seperti rumah dan orang. Jadi kalau orang keluar, orang itu bukan rumah. Berarti Allah Anda yang seperti itu. Kalau Allah di Alkitab tidak. Sekarang begini. Allah kita di Alkitab ada di mana-mana, bahkan hadir tinggal di dalam hati kita. Begitu. Jadi Umi sama Bang Renaldi, Bang Andre, izinkan saya dengan Rantai Perak kita mau asah sebagaimana pemahaman kita tentang ketuhanan di dalam Alkitab. Ayo, silakan keluarkan semua unek-uneknya. Saya tunggu. Iya, ini sudah jelas. Apa lagi? Gini Bang Perak. Sabar. Iya. Satu-satu. Lantai Perak ini
mempelajari, mendalami Alkitab, cuman dalamnya 5 meter. Bang Rahmana 50 meter dalam. Oh bukan, Kalau saya belajar dari betul-betul bapak-bapak belajar gereja, tentang dari para Alkitab, rasul. Anda salah, jangan Bang mengklaim ini begitu. tidak akan mengabaikan kata-kata Yesus yang sebenarnya. Bukan, Yang dia Anda mengatakan saya salah. adalah utusan. Saya belajar dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru Injil, dari Tuhan Yesus, dari para rasul, dari bapak apostolik, dari bapak-bapak gereja, dari para teolog. Oke, sekarang Jadi yang saya katakan di sini bukan dari saya ya. Ya, saya mau ukur Lanjut. pemahaman Anda tentang memahami kitab Anda, itu Anda lebih tahu atau saya. Kita akan buktikan malam ini di sini. Oke. Ya, one on one ya. Jadi Anda mengatakan bahwa semua hikmat itu adalah Yesus, benar? Bukan. Bukan. Manusia Ya, juga kalau punya begitu hikmat. Jangan Anda kalau begitu golongkan yang Salomo hikmat itu ceritakan satu. bukan Yesus. Hikmat Allah. Itu hikmat Allah. Apakah kamu ini punya hikmat? Tapi hikmat yang pada kamu itu apakah hikmat itu Allah? Itu kan bukan. Jadi Anda harus bedakan dulu mana hikmat Allah. Kata hikmat dan hikmat Allah Anda harus bedakan itu. Ya, sekarang begini. Apa makna yang lebih dalam daripada hikmat? Monggo, jelaskan. Apa makna lebih dalam daripada hikmat? Ketika Anda berkata ke hikmat itu bukan berbicara hikmat itu semua hikmat Allah, bukan. Hikmat manusia Saya ada. Tanya, Hikmat dari dunia ini ada. Makna hikmat itu ada artinya yang sebelum dikatakan hikmat itu ada. Apa makna di balik hikmat? Hikmat saja kamu tidak tahu, kamu mau jelaskan untuk saya. Hikmat Allah itu kecerdasan Allah, pengertian. Kamu tahu kecerdasan Allah, sedangkan Allah berkata apa yang dia tahu kita tidak tahu, dan apa yang kita tahu dia tidak tahu. Kita kamu tahu bisa apa yang Allah tunjukkan. Apa yang Allah tahu. Kita tahu sebatas apa yang Allah tunjukkan, begitu. Saya tidak tahu melebihi dari apa yang Allah tunjukkan. Nah, oke kalau begitu. Jika Alkitab berbicara seperti itu, saya mengerti apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa yang tidak dikatakan Alkitab. Begitu. Ya, sekarang kamu mengatakan ada banyak hikmat ya, ada banyak hikmat. Real? Iya jelas, Alkitab berkata begitu, bukan saya. Iya, oke, Alkitab. Ya, saya juga tidak mau berbicara di luar konteks Alkitab, tapi saya hanya ikuti apa yang kamu katakan. Ada banyak hikmat. Nah, bisa nggak kamu buktikan secara valid yang Salomo ceritakan ini tentang jati dirinya sebagaimana dia diciptakan itu merujuk kepada Yesus? Ada nggak di situ menyebut nama Yesus? Hikmat Yesus itu hikmat Allah. Jangan pakai asumsi, jangan pakai asumsi. Pakai kalau kita berbicara tentang hikmat Allah, sang pencipta itu, sang firman yang menciptakan itu yang itulah Yesus yang datang ke dunia. Ya berarti dia ciptaan kan? Dia datang ke dunia, bukan ciptaan. Siapa yang bilang ciptaan? Anda yang berarti hikmat. Oh, hikmat bukan ciptaan. Hikmat itu lahir dari Allah, jelas itu. Kacau, ya alhamdulillah kalau begitu dia bolak-balik. Kacau, ya, lanjut. Bukan kacau. Anda tidak mengerti, makanya Anda mualaf. Begitu ceritanya. Jadi begini, tidak perlu kamu serang pribadi saya. Aduh. Jadi begini. Iya, pendeta pun kalau kurang belajar itu tidak tahu. Kamu cuma jemaat. Tenang saja Umi, tenang Umi. Jadi begini. Kamu menjelaskan tentang hikmat saja, kamu sudah gagal paham. Ya, menjelaskan tentang hikmat saja kamu tidak paham. Bagaimana kamu menjelaskan yang lain? Menunggu. Mana yang gagal paham? Tidak ada konteks. Kamu pikir semua hikmat itu Allah? Kebodohan apa yang Anda tunjukkan di sini kalau semua hikmat itu Allah? Jadi kalau memang semua hikmat Alkitab tidak pernah berkata begitu. Justru Alkitab bertentangan dengan apa yang kamu katakan. Jadi Anda yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi tidak perlu kamu mengatakan saya bodoh. Santai, relax begitu. Jangan dulu kerasukan. Karena kita di sini tidak ada yang kerasukan. Jadi begini. Saya bertanya tentang hikmat yang terdalam saja, kamu tidak bisa menjelaskan untuk saya. Yang dijelaskan Salomo itu tentang hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan menjadikan Salomo ini. Paham nggak? Bukan merujuk kepada Yesus. Tidak mungkin Salomo menyebut kelahiran Yesus, sedangkan Yesusnya lahir nanti ada Bunda Maria.
pakai nalar dan logika untuk berpikir. Kalau kamu pakai Alkitabiah, kamu tidak akan tersesat. Otak kamu itu kurang untuk memahami Alkitab. Makanya ketika berbicara tentang hikmah, jadi hikmat bukan, Allah, jadi Anda tidak bisa membedakan hikmat Allah dan hikmat. Dia menghujat nih orang kebiasaan nih. Jadi begini, tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa. bicara Ini kan tentang jadi begini. menghujat, isi Al-Quran itu menghujat semua tentang kekristenan, Bu Umi. Oh, gitu Jadi ya? jangan bilang begitu. Jadi begini. Tuhan Jadi Yesus begini, tidak disalib, saudaraku. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Itu Wah, penghujatan memang semua faktanya, terhadap kitab faktanya suci. memang begitu. Di dalam Faktanya Tuhan Yesus Jadi disalib, begini. mati dan bangkit. Yes. Tetapi penghujatan itu Sabar, keluar sabar, dari sabar, Al-Quran. Saya interupsi sebentar. Saya interupsi. Mohon yang lainnya diam, biar aja head to head, Rantai Perak dan Rahmana Raja kita dengerin. Nanti dibilang keroyokan lagi. Iya. Jadi begini. Kesel lama banget. Kamu tidak bisa mengambil dasar yang diceritakan Salomo itu merujuk kepada Yesus. Jangan kamu bohong. Yang kamu tambahkan itu asumsi kamu. Dari semua penjelasan kamu itu saya anggap tidak merujuk kepada Alkitabiah, tetapi merujuk kepada karangan otakmu sendiri. Makanya kalau kita meyakini sebuah kitab, ikuti apa yang dikatakan kitab. Nah sekarang saya tanya, kalau itu memang merujuk kepada Yesus, di mana ada nama Yesus di situ? Nggak ada kan? Nama Yesus itu diberikan ketika dia menjadi manusia. Tapi dia adalah sang hikmat Allah itu. Anda otak Anda yang tidak masuk. Bro, di dalam perjanjian lama di situ hanya menubuatkan tentang kelahiran seorang Mesias. Dia tidak menceritakan bahwa di situ sudah ada sosok Yesus. Jangan kamu bohongi saya. Iya, Mesias itu anak Allah, setara dengan Allah. Makanya orang Yahudi menyalibkan Yesus karena dia mengaku setara dengan Allah. Setara dengan berarti saya setara dengan Bapak saya begitu. Iya, nubuatan. Iya, dia mengklaim waktu dia di muka Pilatus. Saya ceritakan tentang Alkitab ya. Waktu dia di muka Pilatus, ketika ditanyakan apakah dia anak Allah, dia mengatakan, iya, engkau yang mengatakannya, dan engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan dia. Kamu lebih percaya Pilatus yang menghukum Yesus atau Imam besar juga, Yesus? Imam besar juga. Imam besar mengakui hal itu. Berarti cuma cerita dia manusia, cerita manusia. Itu sejarah fakta itu. Bukan Yesus. Bukan karangan. Bukan Yesus itu sejarah fakta itu. Kalau Yesus yang itu sejarah di Alkitab kita. Iya, jadi begini. Anda tidak usah ikut-ikut menghujat Alkitab, itu jelas di dalam Alkitab itu. Jadi Anda jangan menghujat Alkitab bilang bukan kata Yesus itu. Itu sejarah jelas di Alkitab itu sejarahnya. Tidak, no. Jangan kamu rubah konteks bahwa di atas berbicara tentang Salomo, bukan Yesus ya. Jangan kamu bohongi. Jangan kamu sekali-sekali bohongi dan kamu merubah teks-teks Alkitab. Jadi kamu yang benar. Salomo ada sebelum ada sesuatu, Salomo sudah ada. Sesuai kamu di mana? Makanya karena kamu tidak mengerti. Makanya tanya ke saya yang paham itu. Begitu. Oke, saya akan tanya ke kamu. Oke, sekarang saya akan tanya ke kamu. Kamu yang minta. Tanggung jawab ya. Oke. Kasih saya bukti sebagaimana orang-orang terdahulu ya, Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Daud menyembah kepada Yesus. Kasih saya bukti. Yesus itu adalah Allah. Kepada siapa lagi manusia menyembah? Kasih saya bukti, bukan asumsi. Kasih saya bukti, dalilnya. Kalau Yesus adalah Allah, Theos, kepada siapa semua nabi menyembah? Jangan Theos. Kasih saya buktinya. Itu jelas di Alkitab. Jangan Anda bilang Theos. Itu di Alkitab kita jelas itu. Saya tanya. Berhenti kalian menghujat Alkitab, berhenti. Ajaran para nabi. Cukup saja Al-Quran yang telah menghujat Alkitab. Kalian tidak perlu lagi berhenti. Mulai dari Abraham sampai Ishak, Yakub, Salomo, Daud. Nah, mana buktinya? Mereka semua menyembah Theos. Dan Yesus itu Theos itu. Wow. Ketika Thomas berkata, "Ho Theos, ho Kurios, ya Allahku, ya Tuhanku." Saya tanya di ranah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Iya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau memang Al-Quran benar, coba satukan kalau berani. Dan kita melihat kalau itu memang sinkron atau bertentangan. Sekarang begini. Kamu mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru satu. Benar? Iya, itu tidak bisa dipisahkan karena perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Apa perintah perjanjian lama? Iya, apa perintah perjanjian lama? Saya tanya kamu yang mulai. Coba kamu tunjukkan. Apa perintah perjanjian lama? Tadi kan kamu suruh kalau saya tidak paham, saya bertanya untuk kamu. Itu banyak sekali. Kamu butuh 1 minggu kalau saya katakan perintah-perintah sama di perjanjian lama. Coba jelaskan. Apa perintah di perjanjian lama? Iya,
Saya tidak punya waktu 1 minggu untuk menjelaskan semua perintah di perjanjian lama. Jadi sekarang Anda, begini. hukum utama aja, tunjukkan Bang. saja apa yang Anda maksud, begitu, Hukum bukan saya utama. Sekarang membacakan begini, seluruh yang saya Alkitab. maksud. Iya, sekarang begini. Ya sabar Umi. Sekarang begini, kasih saya bukti di perjanjian lama sebagaimana orang-orang itu sudah menyembah yang namanya Yesus. Mereka kan menyembah Theos. Yesus itu Theos. God. Theos ya. Diputer-puter. Dia pulang lagi. Itu jelas itu. Oke, sudah Perjanjian lama, kalau begitu. perjanjian baru jelas. Allah itu Ya, Theos. Coba, oke sudah kalau begitu kamu kasih buktinya yang valid sebagaimana Theos di perjanjian lama itu adalah Yesus. Kasih. Yesus kan Theos. Mau bilang bagaimana lagi? Kasih buktinya, Anda mau jangan pakai putar-putar moncong. kemana? Yesus itu Bang Theos. Ramana Raja, sebentar. Bang Ramana Raja, ini si rantai perak ini ngambil perjanjian lama, harusnya ya dari Torah, bukan dari bahasa Yunani. Iya, Yesus Itu itu yang kan saya Theos. Mesias. Sekarang saya tanya, Theos itu apa? Kamu kan dari Mesias. Kristen, Theos itu apa? Jadi saudaraku, Theos. jadi begini saudaraku. Enggak, saya tanya kamu sekarang, Theos itu apa? Jawab dulu. Theos itu Ya. apa? Kalau Theos menurut itu kamu apa? Tuhan kan? Kalau menurut kamu Tuhan Theos kan? itu apa? Bukan, Anda Kalau menurut salah. kamu Makanya Tuhan saya kan? bilang Anda bingung Tuhan terus menurut dengan kamu apa? Ya coba kamu Kurios dengan jelaskan. Theos. Anda saja bingung Kurios dengan Theos. Justru yang saya menyesal begini, kamu mengaku kamu paling paham tetapi selalu bertanya ke saya. Bukan, Seperti Anda yang kamu mempertanyakan. seperti orang yang Kalau saya- matanya normal meminta Kalau dituntun saya orang mau buta. menjelaskan Kalau kamu yang mengaku Alkitab, paham, Kalau saya mau menjelaskan Alkitab kepada Anda butuh 1 bulan. Karena kalau saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 bulan. Apa saya punya Urutannya aja waktu 1 kalian bulan untuk salah Anda? itu. jadi begini. Jangan dengan asumsi, kasih saya Anda bukti, kasih saya ya. Yang Coba asumsi jelaskan, Anda, ya. semua yang Anda katakan asumsi. Ya sekarang begini, coba kasih saya bukti. Kamu jelaskan bahwa Theos yang di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus. Mana buktinya? Iya, jelas Theos. Theos itu God. Mana Mau buktinya? bukti apa lagi? Kasih Theos ayatnya itu yang God. menjelaskan bahwa Makanya Anda belajar lu kata itu Theos itu apa? bro, Jadi Bedakan minta Theos saya dengan bukti sampaikan. Kurios. ayatnya bahwa Theos itu Bro. adalah Yesus mana? Bro, kamu Theos tahu itu tidak? kan Allah, God. Kamu tahu tidak? Jadi Kamu tahu tidak? apa nabi-nabi tidak menyembah Allah? Saya tanya. Sebentar. Kamu Sekarang ini saya bilang, tanya, nabi-nabi menyembah bilang kamu paling tahu, tapi sebetulnya kamu tidak tahu. Di Bukan, dalam Anda perjanjian cuma lama menyebutkan muter-muter. Mesias itu merujuk Dari kepada tadi Yesus. sudah jelas, tapi Anda Mesias siapa? muter-muter supaya Mesias terlihat Anda Theos bukan? seolah-olah tahu, padahal Anda tidak tahu. Saya tanya, Mesias Theos bukan? Mesias itu Theos dan Kurios. Aduh, Theos dan Paham. Kurios. Aduh, alamak. Mesias Theos. Aduh ampun dah. Parah Sang banget. Mesias yang dijanjikan adalah Theos dan Kurios. Apa Sang makna Mesias dari yang Mesias dijanjikan itu tentang dia bahasa adalah Yunani? Theos dan Kurios. Apa makna dari Mesias yang diurapi kan? Iya. Bang Terus- Perak, Terus aku kenapa kasih kamu tahu dudukkan dulu. dia sebagai Theos. Alkitab yang menyatakan itu dia Theos dan Kurios. Sang Bang, Mesias aku itu. kasih tahu, Bang. Anda muter-muter, Mesias itu Anda bukan muter-muter Theos, hanya Bang. 20%. Saya sudah jelaskan Anda jadi begini, 100%. bro, Bang Perak kamu yang kalau Pemahaman Anda 20%. Jadi Jadi, Anda bro, tidak akan begini. jangkau pemahaman Kasihan nih nasibnya yang saya Kristen katakan kalau yang kayak sudah gini ya. 100% begitu. begini, bro, nanti penonton yang menilai kita, ya. Iya. Saya paham bahwa sejarah tentang merujuk kepada Yesus ialah Mesias yang ada di perjanjian lama akan datang seorang Mesias. Di situ Ah. tidak menyebut bahwa akan datang seorang Tuhan atau Theos. Allah. Sekarang saya tanya, menurut kamu di perjanjian lama Mesias itu Kamu siapa jawab dalam bukan nubuatan? bertanya. Oke, Karena sekarang kamu bilang dengar kamu ya. lebih tahu. Oh, sekarang kamu dengar ya siapa itu Mesias ya. Tahu siapa yang pintar, siapa yang goblok. Rantai perak, Tunggu. Theos itu Silakan. adalah Iya, silakan. Kristus, Tunggu. bukan Theos. Rantai perak, Tunggu. Mesias itu Saya adalah mau menjelaskan Kristus. dulu Mesias Kenapa janji jadi ke Mesias di Theos? perjanjian lama. Ngawur aja. Saya nih mau kamu. menjelaskan. Ini yang mau menjelaskan siapa? Iya, Ya kamu silakan kalau kamu. ngejelasin ngawur, buat apa? Ngawur. Semua yang saya katakan sesuai Alkitab. Kalian yang tidak paham. Masa Mesias dikatakan Iya, silakan, Theos? silakan. Iya, makanya Ya, baca silakan. Mesias di perjanjian lama. Apa yang dikatakan tentang Mesias di perjanjian lama? Karena begini di perjanjian lama di situ Mesiasnya belum ada, baru dinubuatkan. Paham nggak? Iya, justru di situ waktu dia menubuatkan dia mengatakan apa tentang Mesias? Akan datang seorang Mesias, tetapi walau-walam bisawab di situ dia belum sebut Yesus. Paham nggak? Iya, itu saya sudah tahu Biar sampai anak sekolah kamu minggu botak, itu. saya sampaikan untuk kamu. Biar sampai kamu botak, kamu mencari orang-orang
orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka tidak mengenal namanya Yesus. Paham nggak? Yesus itu artinya Tuhan keselamatan, itu penyelamat. Oh, artinya Tuhan keselamatan. Sekarang, mana arti Yesus Tuhan keselamatan? Iya, tanya pada orang Yahudi, mereka lebih tahu. Hah? Berarti itu bukan kitabmu. Makanya kitab orang jangan kamu pakai. Bukan kitab saya. Dipakai tapi Ini diobok-obok. kitab perjanjian lama, ini kitab Tuhan. Milik Tuhan, penggenapannya Tuhan menggenapi itu di perjanjian baru. Jadi itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Sekarang kamu dengar ini nubuatan kelahiran Raja Damai ya. Ini nubuatan Mesias ini ya. Nubuatan Mesias ini kamu dengar ya. Tunggu, saya bacakan dulu. Tadi kan diminta ini, jadi jangan potong dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib ini Allah itu. Tidak ada penasihat ajaib selain Allah. Penasihat ajaib namanya akan disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus, Tunggu dulu, saya masih menjelaskan. Sedang menjelaskan, kamu minta dijelaskan. Sekarang saya menjelaskan, kamu ribut-ribut. Dengar dulu penjelasan saya. Ini tentang Mesias ini, saya ulangi lagi. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah Tuhan Yesus, Raja Damai. Terus kamu baca dong pembatalannya di Kejadian 49 ayat 10. Pembatalannya apa? Itu jelas membuat tentang Mesias. Kita kan bicara tadi tentang Mesias yang dijanjikan. 49 ayat 10 bahwa tongkat kerajaan itu bahwa estafet tongkat kerajaan itu akan berpindah kepada bangsa lain. Itu sudah terjadi, makanya itu Israel itu ditinggalkan. 20 abad itu bait Allah di Israel dihancurkan. Makanya Yahudi itu sudah mati. Kata siapa? Yahudi sudah berpindah. Ngawur aja kamu. Yahudi itu beribadah di mana? Sekarang saya tanya, Yahudi beribadah di mana? Mana bait Allah Yahudi? Bait Allah Yahudi sudah tidak ada. Di sinagog. Iya, bait Allah sudah tidak ada. Bait Allah ketiga itu sekarang dalam pembangunan. Iya, tapi sudah tidak ada. Itu antikris yang akan muncul di akhir zaman. 20 abad mereka tidak pernah disucikan. Ini lari ke antikris. Kamu kalau misalkan membahas melebar ke antikris bisa panjang. Kenapa bait Allah? Saya tanya, Bumi, kenapa bait Allah dihancurkan? Lagi dibangun. Kenapa bait Allah dihancurkan selama 20 abad? Ini adalah kegagalan Yesus. Sekarang saya tanya, kenapa bait Allah dihancurkan? Sedangkan itu perintah untuk dilakukan terus. Kenapa Allah membiarkan bait Allah dihancurkan? Untuk membawa damai, boro-boro membawa damai. Bait Allah kedua saja hancur. Ini adalah kegagalan Mesias Yesus. Kalau ajaran Kristen tidak ada di muka bumi, kita ini manusia saling bunuh semua. Karena Yesus itu tidak dianggap Mesias. Karena apa? Siapa bilang Yahudi tidak menerima Yesus? Yahudi yang mana? Yahudi itu pecah. Sebagian besar imam itu, sebagian besar imam percaya kepada Yesus. Kasihan banget nih Kristen nih. Jadi begini. Yahudi sekarang cuma 14 juta. Yahudi itu. Kenapa Yahudi sekarang cuma 14 juta? Karena mereka sudah Kristen. Lebih parah jadi lagi. Begini. Aduh, Yahudi sekarang udah Kristen. Kamu Kristen, Yahudi itu cuma 1%. Oh, Yahudi itu kalau menerima Yesus dibuang itu. Keyahudiannya dicabut. Iya, jadi begini, saudara rantai perak. Cuma 1%. Jangan sok tahu. Umi sebentar, Umi. Jadi begini, saudara rantai perak, begini. Coba kamu cek, ya agama terbesar di Israel itu nomor 2 apa? Saya tidak berbicara di Israel, di dunia. Israel sekarang cuma 14 juta Yahudi. Kenapa? Kemana semua mereka? 14 juta Yahudi. Mereka sudah jadi Kristen, dibuang. Keyahudian mereka dihapus. Banyak para rabi juga, orang-orang besar menerima Yesus dan dibuang. Oh, begitu. Orang-orang penting dibuang ketika dia menerima Yesus. Dari mana nih orang? Cerita Terus dari mana kasihnya? Di mana hukum kasihnya? Hukum kasih yang mana? Orang Yahudi itu bengis. Begitu. Apa? Orang Yahudi itu bengis.
Orang Nah benar ini mereka. Kristen ini tidak ini ya caranya, tapi mereka kalau kadang-kadang mengatakan kalau mereka itu adalah Yahudi rohani, gila aja sekarang bilang bengis. Padahal Jadi mereka mengatakan begini, bahwa mereka itu adalah Yahudi rohani. Umi. Jadi Sekarang kalau menurut Umi dengar begini, ya, dengar ya. percuma ya berdebat dengan orang kayak begini. Ya, Ini dengar ya. kata Pak Rudy Umi. Yohanes ya, Kasih kata waktu Rudy ya. Yohanes nih. Dengar, Sebentar dengar. dulu Bang, Jangan Aldebaran, kasih dari waktu tadi saya. kamu ngomong terus. Sebentar, kamu dari tadi ngomong Dengar. terus ya. Ini saya mau Nah, ini berbicara kata tentang Rudy Yahudi yang menjadi Yohanes, percaya kata Rudy. kepada Yesus. Kamu diem dulu dong, dari tadi kamu ngomong terus meskipun ngawur omongan kamu. Kita dengar, kamu kasih orang kesempatan bicara. Nah, ini Saya makanya benar menggunakan apa kata data. Rudy Yohanes. Kata Rudy Yohanes nih, Bang, bahwa umat Kristen itu ini katanya keistimewaan umat Kristen, bahwa umat Kristen ini diberikan keleluasaan untuk menafsirkan sendiri. Makanya kayak begini. Nah, kalau kita bertanya satu pertanyaan kepada 5 orang akan mendapatkan 5 jawaban yang berbeda. Kacau. Bukan begitu. Iya. Ya, Kita untuk jadi begini. mengerti Ini kitab pengakuan- suci, pengakuan untuk umat mengerti Kristen kitab loh, Bang. suci, itu sudah di Israel Ya. itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Israel sendiri. Mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak Kamu mendengar. jangan mendengar. bawa-bawa Israel ya. Orang-orang Iya. Yahudi saja menolak Yesus, bahkan Yahudi itu mengatakan Orang Yesus Yahudi itu yang hanya tokoh mana? fiktif. Orang Yahudi yang mana? Sekarang Ya, saya siapa yang tanya ya, menyalahkan? kenapa Kamu kebencian maksud Yahudi terhadap mana Kristen? yang menerima Saya Yesus bilang ya, sebagai Mesias? kebencian Yahudi terhadap Kristen bukan saja Yahudi menolak Yesus, tapi Yahudi berusaha menghilangkan Yesus. Oh, kata Bukan cuma siapa? Dari menolak. mana? Dari mana? Dari mana? Iya, Di sejarahnya dalam pun mau Al-Quran dihilangkan. di dalam Al-Quran dikatakan bahwa bangsa Yahudi tidak pernah membunuh Yesus. Iya, bangsa Yahudi tidak pernah membunuh Yesus. Dari mana itu data itu? membunuh- Data Dari dari Al-Quran, sekuler, dari Al-Quran. sejarawan Romawi, sejarawan kamu Yahudi tahu, menulis hal itu, Yesus disalib. ditumbak itu siapa? Anda itu tidak punya Romawi data. apa Al-Quran itu di Arab Yahudi? tidak tahu apa-apa. Itu Loh, yang tahu di Al-Quran- Arab itu, yang tahu Oke. di Arab itu Waraka. Dari Waraka yang Al-Quran. mengalin Saya kitab-kitab Quran. dari Mana? Isinya cuma Bukan Sekarang cerita begini. manusia. Allah yang Tahan, memberitahu. tahan. Al-Quran tidak tahu apa-apa. penulis Alkitab itu Satu-satu, terlibat dalam satu-satu. sejarah. Jadi bukan Satu-satu, cerita satu-satu. Ini orang ngawur. ini emang ngeselin ngeyel gitu loh kalau dikasih tahu. Biar Sekarang saya Umi. tanya, Sejarah itu apakah penulis manusia Alkitab? yang bercerita, Bang Pera. Iya, tapi Kalau pelaku Al-Quran sejarah, itu mereka Allah pelaku yang sejarah. memberitahu. Mereka Allah pelaku itu. sejarah. Al-Quran Iya, itu apa satu-satu. pelaku sejarah? Ketika Al-Quran menceritakan tentang Yahudi dan Kristen, apakah pencerita di Al-Quran pelaku sejarah? Jadi begini. Saya Oke, tanya. sudah. Oke, ya. Al-Quran Sekarang juga begini. jangan katakan sejarah Al-Quran. Oke. Bukan. Allah Iya, dari mana orang yang tidak tahu sejarah menceritakan tentang sesuatu sejarah yang sudah berlaku ribuan, ratusan Jadi sampai begini. ribuan tahun, mana yang bisa Siapa yang dipercaya? tidak tahu sejarah? Siapa Orang yang Arab tidak tahu sejarah. Orang Arab tidak tahu sejarah Yahudi. Al-Quran tulisan orang Arab. Ya jelas. Nah Apakah ini itu ngawurnya tulisan orang kamu, Israel? bodohnya kamu. Apakah Sampean itu? yang ngawur. Apakah itu tulisan Kalau orang Al-Quran Israel? itu adalah karya orang Arab. Itulah begonya Alkitab kamu. ini, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tulisan Jangan orang samakan Israel. Al-Quran dengan kitabmu ya. Pelaku sejarah. Kitabmu itu Begitu. adalah isinya mimpi-mimpi, hayalan-hayalan, surat-surat si Paulus. Yang mimpi siapa? Jangan Yang mimpi sama- siapa? Loh, aku Itu tanya, sejarah, wahyu itu jelas apa? pelaku Wahyu sejarah itu yang apa? menulis. Wahyu itu apa? Yang mimpi siapa? Yang bermimpi Yohanes- tidak melakukan tapi Wahyu- tidak melakukan tapi wahyu dia itu menganggap adalah melakukan itu siapa? mimpi-mimpi dan hayalan Yohanes, Bang. Mimpi-mimpi Jangan dan yang coba-coba jelas itu ngikutin. penghujatan terhadap Alkitab. Sudah cukup Oke, Al-Quran sudah. menghujat Makanya, Alkitab. Wahyu Umi, itu adalah Anda tidak isinya usah adalah mimpi-mimpi dan menambah-nambah hayalan-hayalan lagi. Yohanes. Jadi begini ya. Jadi Hayalan, begini Umi. hayalan. Orang Ya. berbicara Itu kebenaran, penghujatan. kamu Begini, Umi. mengatakan Nah. penghujatan. Itu penghujatan. Jadi begini. Oke. Yesus Tidak ada dikatakan dikatakan begini, ya. itu hayalan-hayalan Yesus mimpi-mimpi. dikatakan menikah, Itu penghujatan dari Anda itu. penghujatan. Jadi begini, jadi begini. Sabar. Umi, tahan. Enggak. Wahyu, Nanti saya dia nggak selesaikan. ngaku Ya, kalau nanti wahyu saya yang itu close adalah dan ya. Nah, iya. Sekarang saya baca ya. Iya. Jadi begini. Kalian dengar apa yang saya baca ya. Supaya kalian tahu ya, rabi-rabi Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus ya. Di Ah, antara orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus ada banyak rabi besar. Tapi Anda Ya. mungkin belum pernah mendengarnya. Karena komunitas Ya. Yahudi mengusir dan memfitnah mereka segera Ya. setelah mereka menyadari bahwa mereka telah Ah. percaya kepada Yesus. Oke. Selama para rabi ini adalah bagian dari komunitas Yahudi, mereka dianggap benar dan dihormati. Tetapi begitu mereka beriman kepada Yesus, Mesias mereka diketahui, mereka dihina dan dianggap pengkhianat, pendusta, orang bodoh dan bukan Oke. Yahudi. Pernah Anda dengar Rabi Dr. Daniel Sion, kepala rabi komunitas Yahudi Bulgaria selama Holocaust?
Dia mengambil bagian dalam penyelamatan ratusan orang Yahudi di kamp kematian dan membantu mereka sampai ke Israel dan menetap di sana setelah perang. Tetapi hari ini namanya hampir tidak dikenal di kalangan orang Yahudi. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena Daniel Sion adalah seorang rabi yang menjadi percaya kepada Yesus Sang Mesias. Pada tahun 1953 ia ditawari posisi yang sangat penting sebagai hakim di pengadilan rabbinik Yerusalem. Tetapi di bawah situasi itu ia merahasiakan imannya dan tidak membicarakan dengan siapapun. Rabi Sion mendokumentasikan jawabannya, aku bersedia melepaskan segala jenis duniawi untuk mengikuti Mesiasku. Begitu dia mengatakan hal itu, dia tidak dianggap sebagai rabi, tetapi seorang kafir yang pengkhianat. Namun komunitas Yahudi Bulgaria di Java terus menerimanya sebagai pemimpin di sinagoga mereka. Rabi Daniel Sion meninggal pada tahun 1979 pada usia 96 tahun ketika berdiri teguh dalam iman dan kesetiaan kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Kalau saya bacakan semua sin rabi banyak sekali semua di sini, tapi butuh waktu. Itu hanya salah satu contoh. Ya contoh Bang, sekarang orang Kristen justru para pendeta misionaris banyak masuk Islam, berbondong-bondong Bang. Di luar negeri, semua itu. di Indonesia itu juga. Bohong. Ada. Di mana-mana perpindahan itu ada, tapi itu terlalu dibesar-besarkan. Sudah. Jadi begini, kita berdialog, kalau lari ke hal begitu tidak jangan bawa berita hoax di sini. Santai. Nanti saya yang selesaikan. Apa perlu saya bacakan berita-berita mengenai masuk para tokoh pendeta masuk Islam? Baca. Sabar. Berita hoax semua itu, jangan bawa hoax di sini. Jadi sudah. Jadi begini saudaraku. Kita kembali kepada topik tadi. Mengenai Mesias yang Tuhan tadi kan belum selesai karena sudah melebar kepada sejarah dan lain-lain. Toh? Nah, kita dua harus cari kesimpulan sebagaimana orang-orang terdahulu ya di dalam kitab Perjanjian Lama mereka sudah menyembah yang sosok namanya Yesus. Ya, karena belum selesai bahas tadi. Iya, mereka menyembah Theos, Pak. Jadi Theos itu Yesus itu Theos. Jadi siapa lagi yang mereka sembah? Jadi sekarang begini, kamu kasih data di dalam Perjanjian Lama bahwa Mesias itu adalah Theos. Jangan pakai asumsi. Itu sudah ada tadi Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 5 sudah saya bacakan tadi. Penasihat ajaib itu Allah. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa. Oke. Real ya? Iya. Nah, oke, sekarang kita bahwa penasihat ajaib itu adalah Allah. Sekarang kita masuk di ranah Perjanjian Baru. Oke, saya ikuti alurmu. Nah, berarti penasihat ajaib adalah Allah ini adalah Yesus ya? Iya, jelas. Sampai sekarang dia Raja damai. Kalau tidak ada agama Kristen di dunia ini, kita semua saling bunuh. Ya, kamu jangan rubah lagi statement kamu ya. Jangan rubah lagi statement kamu, sebab sebentar nanti kamu sendiri yang menyangkal ini. Saya tidak merubah-rubah karena itu sesuai Alkitab. Berarti penasihat ajaib yang kamu katakan Allah ini yang disunat orang Yahudi ya? Iya, ketika dia datang menjadi manusia itu dia disunat. Kenapa? Memang masalahnya di mana? Dia Allah bukan. Bentar, Bang Andre, sebentar. Kan sudah dijawab berulang-ulang, kenapa muter-muter terus? Theos, berarti dia yang disunat. Makanya kamu belajar Theos dulu. Kalau kamu belajar Theos, kamu tidak mualaf, begitu. Jangan serang pribadi saya, saudara. Paham nggak? Iya, karena Anda memang tidak paham. Jadi saya harus menyerang siapa kalau Anda tidak paham, tapi Anda mengada-ngada terus. Jadi begini, kalau Anda jawab dengan secara Alkitabiah, saya rasa enak. Saya kan sudah bilang tadi malam kan, kalau kita berdialog kita saling memberikan data yang akurat. Saya menjawabkan Alkitabiah, data saya bacakan. Itu ayat-ayat Alkitab itu masih kurang. Nah, sekarang saya tanya. Harus tambah, Anda harus tidak tidur 1 bulan untuk saya bacakan semua ayat Alkitab. Sekarang saya tanya, karena kapasitas saya di sini kan sebagai orang bodoh yang bertanya, karena kamu yang paham. Kamu mengatakan bahwa penasihat ajaib itu adalah Allah itu sendiri yang perkasa, yang disunat orang Yahudi. Iya kan? Lanjut. Yang langsung ke pokok, jangan mutar-mutar ke sana kemari. Iya, saya tanya, itu yang disunat orang Yahudi kan? Iya, memang kenapa? Nah, berarti Allah yang disunat orang Yahudi. Iya, manusianya. Ketika dia menjadi manusia kan, waktu dia belum menjadi manusia tidak ada yang bisa, rohnya tidak bisa disunat. Nah, memang biar roh setan tidak bisa disunat. Iya, memang kamu tidak bisa tahu dari disunat. mana kalau roh bisa disunat? Iya. Roh itu tidak bisa disunat.
Iya, memang. Jangankan roh Allah, roh setan pun tidak bisa disunat. Paham nggak? Iya. Apa Nah. yang kamu permasalahkan di situ ketika Sekarang begini. kemanusiaan Sekarang Tuhan, begini. Tuhan Ya. Yesus disunat? Sekarang yang menjadi ketuhanan dia ini manusianya atau rohnya? Kedua-duanya. Memang dia Theos, dia Kedua-duanya. Kurios. Iya. Kedua-duanya. Yang disunat. Oh, berarti apa maksudnya? Yang disunat itu Maksud saya tubuh. begini, Apa Anda bisa menyunat Tubuhnya. roh? Apa Anda Tubuhnya. bisa menyunat roh? Apa Saya roh bisa sudah disunat? katakan- Saya tanya. Saya sudah katakan tadi, sejak kapan roh bisa disunat? Kenapa Anda terputar kayak baling-baling kapal sih? Iya, kenapa kamu balik-balik di situ? Yang putar-putar kamu balik-balik di situ. Itu Bang Pera, semua orang denger ini. Iya. Putar-putar bahasanya Bang Pera ini. Yang muter-muter siapa? Siapa dulu Jadi yang sekarang- muter-muter saya Ya, tanya? sekarang begini. Benar-benar begini. sendiri. Iya, sekarang begini. Kita harus luruskan dia sampai ketemu titik akhirnya. Sekarang yang disunat bukan ketuhanan dia, tetapi kemanusiaan dia. Iya kan? Iya, flashnya, flash. Nah, Anda tahu ya. flash, dagingnya yang Ya. disunat. Tapi roh Dagingnya kan yang tidak disunat. mungkin disunat. Ya. Iya. Terus firman yang menjadi manusia yang berdaging ini yang mana? Sudah, Anda jangan memutar-mutar. Sudah jelas itu Yesus Bukan mau mutar. tanya-tanya Karena lagi. begini, saya bertanya sesuai Bertanya. dalil Alkitab loh. Sekarang Ini dari Anda Alkitab. jelaskan dulu. Sekarang begini, Anda jelaskan begini. maksud Anda dulu gimana. Ya, sekarang Jangan begini. mutar-mutar tidak jelas, Iya. begitu. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya kan? Dan firman itu menjadi manusia, yang mutlak manusia yang berdaging ini adalah Allah itu sendiri. Kalau Anda menghindar dari bukan Allah, bukan firman yang sebagai Allah ini yang disunat, lantas firman yang mana yang jadi manusia yang sebagai Allah tadi di dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu sudah jelas. Firman itu yang menjadi manusia itu Yesus. Iya. Yang jadi masalah di pikiran Anda itu apa sebenarnya? Langsung saja. Nanti Justru saya yang bilang. justru begini, bukan di pikiran saya, di pikiran Anda. Itu Kalau tidak kita ada masalah bertanya- di situ. Kalau kita Sekarang bertanya, kan ini kan pembicaraan dari tadi malam. Di situ tidak ada masalah bagi saya. Yang masalah itu Anda. Jadi sebenarnya Anda jelaskan masalah Anda itu apa. karena Nanti begini, saya jelaskan masalah ya, Anda. ya. Ketika Anda mengerti, maka Anda kembali kepada Tuhan Yesus, bertobat. Oke, begitu. yang penting kamu bisa membuktikan dia Tuhan saja. Itu saja. Alkitab sudah membuktikan dia Nah. Tuhan, bukan saya yang Tidak, Alkitab membuktikan. membuktikan dia adalah seorang utusan. Enggak Iya, ada. utusan Kita Tuhan yang menyatakan keluar dari Allah. Utusan Bang yang keluar Pera. dari Allah. Itu Justru begini. 17:3. Justru begini. Sabar. utusan yang Pak. keluar Sabar, dari Pak. Allah. Anda Pak, paham Pak utusan yang Madura, keluar sabar. dari Allah. Ya, sekarang- Kalau Anda sekarang paham, begini. pasti Anda pasti Sekarang akan begini. bertobat lagi. Sekarang begini, kamu mengatakan ya, utusan yang keluar dari Allah real. Sebagaimana Allah berfirman, segala firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, dan dia akan melaksanakan segala sesuatu apa yang aku suruhkan kepadanya. Nah, itu firman itu. Nah, itu firmannya. Itu Alkitab yang berbicara. Apakah Ya, firman yang masalahnya di mana? keluar dari mulut Allah itu ke sana menjadi Allah lagi? Iya, dia tetap satu, tidak terpisahkan. Oh, berarti satu. Bapa dan Jadi anak begini. itu satu. Jadi begini, bro, kalau kita berbicara satu, langit dan bumi ini semua di dalam kekuasaan Allah. Iya. Karena apa? Allah tidak bisa dikapleng-kapleng kecil-kecil. Oh, dia ini karena ada di dalam diri ini Allah. Tidak bisa. Karena pembuktian secara Alkitab, ya, dua oknum ini berbeda. Saling menyebut dan saling memberi dan saling menerima. Ya. Bukan, Anda pikiran Anda membawa kepada konsep keterbatasan. Jangan Anda Bukan. samakan Allah di Bukan. Al-Quran dengan Allah Justru di kalau- Alkitab. Justru kalau mau ikuti konsep Anda yang membatasi ruang dan waktu sebagaimana ketuhanan Anda itu Anda sendiri yang Bukan. membatasi. Allah itu ketika dia menjadi 1000 di bumi itu tetap Allah itu satu. Ini baru menjadi Kalau- 3, Anda bingung. Oh, no. Jadi begini, Bisa. ya. Saya mau sampaikan. Jadi begini, jangan berasumsi, kita kembali kepada Alkitabiah. Saya sudah katakan, kalau kita pakai ayat-ayat di dalam Alkitab, itu real. Tetapi Anda lebih banyak berasumsi, Anda lebih banyak membenarkan Alkitab dengan Bukan, otak jangan Anda bilang sendiri saya yang belum tentu potong, itu jangan benar. Jangan bilang saya berasumsi. Semua Betul. kata Anda asumsi semua. Saya bawa ayat dan saya jelaskan ayat itu. Yang asumsi itu Anda. Jadi jangan Anda taruh ke saya itu asumsi. Justru begini, ya. Kalau Anda bilang Anda tidak berasumsi, sekarang begini. Kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ya. Bang Ramana. Ya. Interupsi sebentar, Bang. Yang menyatakan itu Yesus atau orang yang mengarang, Bang?
Yohanes yang mengatakan. Perhatikan itu. Kalau Yesus yang mengatakan Ya. pada Jadi mulanya adalah firman, ya. baru saya percaya itu. Jadi Itu firman begini. Allah. Ya. Kalau Jadi begini. orang yang menceritakan, berarti bukan. Begini Pak, begini Pak, penulis Alkitab itu diilhami Pak. Jadi Anda harus tahu, jangan Anda membatasi Allah di Alkitab sama seperti Allah SWT di Quran. Jangan dulu rubah konteks, ya. jangan dulu rubah konteks. Anda kalau melihat di Alkitab harus melihat Allah di Alkitab yang tidak terbatas, begitu. Jadi begini, oke, tidak terbatas. Tidak terbatas kan? Nah, jadi kita kasih lanjut bahwa saya malam ini mungkin punya waktu untuk kamu. Jadi mungkin teman-teman yang di live chat sama yang ada di room ini kita bisa buktikan bahwa siapa yang nanti sebentar tersungkur dengan statement dia sendiri. Tuh. Enak. Jadi kamu mengatakan saya asumsi, ya. Baik, saya akan jelaskan. Nah, pada mulanya adalah firman. Ya kan? Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah. Dan firman yang tadi adalah Allah itu menjadi manusia. Apakah kealahan dia itu berubah apa tidak sebagai manusia ini? Kalau menurut Anda apa berubah? Allah bisa berubah? Saya Kealahannya tanya bisa berubah. kamu, kenapa balik bertanya? Maksudnya Anda mempertanyakan ini ada apa sebenarnya itu? Saya bingung dengan Anda Justru mempertanyakan saya ingin ini. tahu karena begini. Kenapa Anda Tadi bisa firman, berpikiran bahwa Allah itu bisa berubah? Justru kalau Allah itu tidak bisa berubah, Allah Allah bisa itu berubah tetap tidak? Allah, dia tetap Allah. Yo kalau Dia begitu berubah jadi manusia apa? ini bukan Allah. Dia menjadi manusia. konteks. Dia menjadi manusia Allah bukan berarti berubah. kehilangan kealahannya. Nah, karena Allahnya begini, tidak pernah konteks- berubah. Jadi begini, konteks di perjanjian Mungkin lama. Allah Anda Konteks di sering berubah-ubah ya, sampai Anda No, berpikiran no. seperti itu. Jadi begini. Allah itu Sekarang saya manusia tanya bukan? dulu, apakah Sabar dulu. Allah Anda berubah-ubah? No. Bisa jadi Allah, bisa berkurang Allahnya, bisa tidak jadi Allah, bisa. Jadi cuma Kenapa Anda punya pikiran seperti itu tentang Allah? Ya sekarang begini. Anda sekarang begini, merendahkan Allah ketika statement Anda ini merendahkan Allah. Jadi begini, ini bukan statement saya, paham nggak? Ini Alkitab yang berbicara, bukan saya. Iya, tapi Anda memframing itu, Anda bilang tadi apakah Allah itu berkurang atau bagaimana? Itu otak Anda. Siapa bilang Allah itu tidak pernah di kitab berkurang? suci dikatakan Allah berkurang. Ini atau banyak berubah. orang yang dengar loh, banyak orang. Ya sekarang begini, kamu mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia ya. Tadi kamu mengatakan dia tidak berubah, sekarang telah menjadi manusia. Tetapi di perjanjian lama di situ menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin menyesal karena dia bukan manusia, pula bukan anak manusia. Di perjanjian lama dia sudah datang sebagai manusia. Belum kan? Ya berarti Allah berubah. Bukan Kamu sendiri yang berubah. mengatakannya. Dia mengambil wujud tapi Allahnya tidak pernah berubah. Siapa bilang Allah pernah berubah? Anda Bang saja Raja, aku konsep mau pikiran nanya nih, Anda yang capek bisa dengarnya mengatakan nih. Anda berubah. Allah Capek tidak pernah dengarnya. berubah. Muter-muter Dia terus. tetap Allah. Tidak Boleh terbatas tanya ya? dia dan dia tidak pernah kalau berubah. Ya kalau begitu manusia tanya ini ya? bukan Allah. Bang, Kalau boleh Allah tanya menjadi ya? manusia, sekarang saya tanya. Capek dengarnya. Sekarang saya tanya, apa Allahmu bisa menjadi manusia atau tidak? Jadi begini, Mampu, Ini yang Allah Anda mampu menjadi manusia. Saya tanya. dia hanya mampu menciptakan manusia, tetapi dia tidak akan pernah berubah untuk jadi manusia. Untuk kapan berubah menjadi manusia? Jadi dia tidak mampu menjadi manusia Allah Anda. Bukan tidak Bukan tidak mampu. Jadi Allah Anda Tetapi terbatas. dia bukan terbatas. tidak mampu. Iya, kalau dia mampu, Bang, kenapa dia? aku nanya Kalau deh, dia Bang, ini mampu orang dan udah dia mau muter-muternya melakukan, capek banget apa nih masalahnya dengarnya. di situ? Mengapa harus jadi manusia? Rantai perak, rantai Iya, perak. itu Justru ada begini. alasannya. Makanya kalau melihat Allah menjadi manusia harus melalui perspektif Alkitab. Jangan kepala Anda sendiri, begitu. Oke, kita buktikan deh. Kita Bro. buktikan deh. Kita buktikan. Bro, Bang, justru benar. tadi kan dari tadi kan kita berbicara di dalam dari tadi kan kita berbicara Kali ini pengertian Alkitabnya perak ini. dari tadi kan kita berbicara di ranah Alkitab bukan Al-Qur'an. Kenapa kamu selalu menuding Al-Qur'an? Karena kan saya melihat Ini yang- pola pikir Anda. Anda kan sudah Muslim, berarti pola pikir Anda Al-Quran. Jadi begini, Kalau bukan saya itu kalau berbicara bukan masalah hal Alkitab harus itu. pola pikir Alkitab. Justru yang saya berbicara dari tadi ini Alkitab. Tadi Anda mengatakan Allah itu tidak berubah, tiba-tiba nongol jadi manusia. Tapi kenapa Anda mempertanyakan Allah itu berkurang? Dari mana pikiran saya tanya, itu? Sekarang saya tanya, Allah itu ruh atau daging?
Allah itu roh, tapi dia bisa menjadi apa saja yang dia mau. Nah, sekarang begini, ya, kamu mengatakan bahwa dia berubah menjadi manusia untuk dikenali manusia, kan? Yang berkelahi dengan Yakub itu Allah bukan? Dari tadi Iya, capek iya. dengarnya muter-muter terus. Nggak paham ini. Iya, Yang berkelahi kalau dengan Anda Yakub ini Allah bukan? bergumul, Anda tahu kata bergumul. Iya. Iya, sekarang yang bergumul dengan Yakub ini Allah Sekarang bukan? bergumul langsung Anda bilang itu berkelahi. Bergumul itu. Ya. Lah, karena dia berkelahi Jadi dengan Yakub. pergumulan itu perkelahian namanya. Itu otak Anda kurang. Ya, sekarang Anda coba kamu membicarakan bacakan ayat kitab, tapi itu. Coba otak kamu Anda bacakan ayat kurang. itu. Apa? Jadi begini, bahasa bergumul, ya. Iya. Bergumul itu kan berdoa. Berdoa bagaimana dia dekat Yakub? Sekarang Anda ya, lakukan semua firman Tuhan. Sekarang Anda ya, saya bilang ya, lakukan semua firman Tuhan, khususnya kerendahan hati. Anda lakukan kepada diri Anda sendiri. Anda bisa paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Itu yang terjadi di situ. Karena Tuhan akan mengikuti apa yang kamu minta. Karena Tuhan tahu Anda berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan dikabulkan oleh Tuhan keinginannya. Bro, sekarang begini. Saya bacakan ya, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ya. Sebentar saya bacakan. Saya bacakan ayatnya biar supaya dia bisa tahu. Sabar, saya cari ayatnya. Orang Sambil yang bergula dengan Yakub. Ya. Lanjut Bang. Ya, orang yang bergula dengan Yakub ya. Sabar, saya cari. Oke, sambil Bang Rahmana Raja nyari ya. Aku mau tanya nih sama rantai perak nih. Silakan. Kalau Tuhannya Israel itu siapa? Theos, Allah. Aduh, Theos lagi. Aku tanya Iya. Tuhannya Israel itu siapa? Iya. Nggak usah pakai bahasa Yunani. Kita lagi menggunakan ya. Ayo, jawab. Ya, itu Bani Tuhan. Israel itu siapa? Tuhan Allah, Tuhan huruf besar. Huruf Jadi besar, jangan- huruf kecil. Bilang aja Hasim. Beda Kita nggak bilang Hasim. beda bahasa Doa. Alkitab itu tulisan Ya, huruf oke, besar oke, Tuhan sudah, dan kecil beda. Oke. Kalau Iya, dari sekarang tulisan besar yang saya tanya, Sekarang- ini Tuhannya Yahudi siapa kalau lari ke Alkitab? itu Tuhan semesta alam yang Iya, datang. Siapa namanya? Iya, itu YHWH, dia menyatakan dirinya akulah aku. Hasim. Hashem Bisa itu nggak? Tuhan. Karena mereka tidak bisa Hashem menyebut YHWH. Kamu Oke, ini bodohnya Umi, udah dari Umi, kekristenan bodoh, dari Yahudi bodoh. Itu kata Sabar. pengganti. Itu Jangan kata dulu melebar, pengganti, itu Jangan Adonai. dulu melebar. Karena mereka Jangan tidak dulu melebar. berani menyebut nama Tuhan. Iya, sekarang begini, kita bahas mengenai tadi kamu bilang Di mana bergumul, Tuhan ya. Ibu mengatakan dia itu Hashem? Dia mengatakan Sekarang itu begini. dia itu YHWH. Tapi orang Yahudi tidak boleh menyebut nama itu. Perannya Betul. banyak lagi saja. Justru karena orang Yahudi itu sangat mengkultuskan nama Tuhannya dengan 4 tetragrammaton itu. Makanya mereka Umi, lebih sabar, Umi. memanggil Adonai. Ya udah Bang Rahman Sabar, aja Umi, lanjut sabar, dulu. Umi. Ya, sabar. Makanya kan saya bilang Hashem Ya. itu Adonai Aku itu. mau Jadi, tutup iya. mau tutup nih pembicaraan si rantai perak, capek dengernya dari tadi muter-muter kalau bicara ayat. Iya, Satu sabar. gerombolan. Nah, Berarti hebat saya ya. Satu gerombolan jadi capek Satu ya. gerombolan. menghadapi saya. Justru kamu itu lagi pamer kebodohan kamu di sini. Kamu Iya, tidak bisa sabar, bicara sabar, umat Umi. Islam. Tenang dulu. Saya berusaha Tenang dulu, begini ya, tenang dulu. meluaskan isi otak Anda ya. Ini Yang banyak tidak bisa memuat kalimat-kalimat di Alkitab. Jadi saya berusaha untuk Kalau kamu bilang membuat hebat, masa Mesias otak dikatakan Anda Theos? itu. Dari mana itu Mesias jadi Theos? aduh. Itu dari pengakuan di Dari Alkitab. mana Mesias jadi Theos? Itu jelas di keseluruhan Alkitab. Mesias itu Kristus. Mesias itu yang diurapi. Kalau Iya. Theos itu adalah Sang Iya. Mesias. iya. Sang jadi Mesias. sabar. Begini ya, Bu. Iya. Sang Mesias itu kan kalau kita lihat Enggak mau dengar dari kalau kamu kita lihat ngawur. Udah kamu ngawur. ini nggak usah. ini saya Lanjut, mau Bang bilang Rahman ayat Raja. Alkitab. Saya mau bilang ayat Iya. Alkitab dibilang ngawur. Jadi sekarang begini saya bacakan ayat yang tadi kamu bantah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Bergulat itu berdoa atau apa? Itu bergumul itu. Bergulat memakan. Bergulat. Itu bergumul. Oh, bahasa bergumul itu bergulat ya? Iya, bergumul, bergulat apa
Anda apa Anda pikir bergulat itu berkelahi? Pengertiannya hanya berkelahi. Ya oke, sekarang saya bacakan ayatnya terus ya. Nah, saya ulang dari awal. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, lalu ia memukul. Oh, berarti kalau berdoa memukul ya, menurut tanggapan Anda. Berdoa itu memukul ya. Ketika dia menang, dia dipukul. Dipukul. Tapi kata bergumulnya Anda jangan katakan bergumul itu berkelahi. Sabar. Karena di sini ketika Anda bergumul, ketika Anda bergumul dengan kehidupan Anda, apakah Anda berkelahi dengan kehidupan Anda? Saya tanya. Bro, sabar saya jelaskan, bro. Di sini tulis bergumul atau bergulat? Iya, sama, bergumul dan bergulat sama. Bergumul dan bergulat salah. Berarti yang salah otakmu bukan Alkitab. Bukan, Anda yang kurang. Anda yang kurang kata-kata Anda. Justru saya katakan kurang kosakata itu Anda. Itu kosakata itu sama itu. Pengertiannya saya baca sama. ini Alkitab menuliskan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, lalu ia sekarang memukul, saya tanya, mengalahkan dalam hal apa? Saya tanya. Sendi pangkal pahanya. Kamu dari Kristen. Kamu dari Kristen kan? Iya. Dia dalam hal apa? Bergumul dalam hal apa dia? Saya tanya, bergumul dalam hal apa? Saya bacakan konteksnya dulu. Tunggu, saya tanya dulu. Dia menang atas apa? Yakub menang atas apa? Saya tanya dulu. Sabar, saya bacakan konteksnya dulu baru saya jelaskan. Ini sebaliknya kamu yang tidak paham. Saya bacakan ayatnya dulu selesai baru kamu tanya. Paham nggak? Lanjut. Saya mau lihat dulu cara pemahaman Anda tentang sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha, ya, sendi pangkal paha Yakub. Dia memukul ya, di sini memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ya. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Sudah? Sekarang makna bergumul dengan bergulat ini sama nggak? Sekarang saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Ya. Di situ letak kemenangan Yakub kan. Makanya Yakub disebut Israel kan. Itu hadiahnya kan Israel, namanya diganti Israel. Anda tahu? Yang saya tanyakan bukan masalah kemenangan atau kalahnya. Iya, akan menuju ke situ. Hadiah itu juga, hadiah nama itu maksud dari pergumulan itu. Makanya Anda dengar dulu. Itu kan dari tadi saya bilang justru Anda tidak mengerti. Saya tanya untuk kamu, makna di dalam bahasa Indonesia hadiah nama itu dari hasil pergumulan itu. Anda harus tahu. Saya tidak tanya pergumulan itu punya hadiah. Yang saya tanya B, kamu jawab A. Yang saya tanya, makna bergulat dengan bergumul itu sama enggak? Iya, kita harus hubungkan dengan nama. Kenapa namanya diganti? Di saat Jangan itu juga. Hubungkan ke sana sini. Bukan, itu satu paket, itu hadiah. Anda tidak paham, makanya Anda murtad. Murtad dari Kristen. Mengikuti roh setan-setan. Karena begini, kalau saya tidak keluar dari situ, berarti otak saya kata Alkitab itu Umi, bukan saya. Orang yang keluar dari ajaran Kristus itu mengikuti roh setan-setan. Iya, mulai kejang-kejang. Begitu. Saya berbicara kata Alkitab. Di sini saja, justru saya berbicara kata Alkitab. Alkitab berkatakan bergulat, kamu berkata bergumul. Di bawahnya, di atasnya, bergulat itu kan artinya bergumul. Bergulat itu bukan berkelahi. Ya. Coba kasih naik. Bergulat itu bergumul. Apa bergulat itu bergumul? Anda yang kurang kosakata Anda. Kata bergulat dan bergumul sama itu. Anda waktu bergulat dengan kehidupan Anda, dengan pekerjaan Anda. Apakah Anda berkelahi dengan hidup Anda? Berkelahi dengan pekerjaan Anda? Tidak kan? Jadi Anda yang salah. Jadi begini bro, kau dengar baik-baik ya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok. Apakah berdoa sampai orang terpelecok? Makna bergumul itu adalah orang yang berdoa, yang tekun. Iya, Anda harus memisahkan.
Begitu, bukan baku pukul pangkal karena paha. apa? Ini kan itu satu karena ayat, apa? kenapa Karena harus saya pisahkan? Saya tidak mau karena merubah kitab. Yakub itu kan artinya penipu. Seharusnya dia mendapat Berdoa sampai hukuman. patah ke pangkal tulang Tetapi dia paha ya. bergumul dengan Allah dan dia menang. Sekarang saya tanya kamu, makanya kamu tidak tahu dalam hal ini. Dia bergumul dalam hal apa, saya tanya. Kalau kamu paham Alkitab. Bergumul dalam hal apa dia? Coba jelaskan. Ya, sekarang saya tanya. Sabar, saya akan jelaskan semua. Tapi begini, Bukan saya bertanya, jangan Anda balik bertanya. Bergumul dalam hal apa, jelaskan dulu. Bro, saya akan jelaskan, yang penting kamu dulu santai-santai. Kalau berdialog dengan saya, relax. Santai. Iya, masa saya bertanya, kamu balik bertanya. Kamu jelaskan dulu bergumul dalam hal apa, silakan. Itu mudah sekali dijawab, silakan. Jadi ya kita ambil dari konteksnya ya. Pelan-pelan saya akan jelaskan. Nah, suruh tarik nafas kalau dulu, kamu Bang. tanya, ya tarik nafas. Nah, sabar. Nah, bukan jadi, itu, ya, jawaban itu sederhana, singkat sekali. Coba kamu jawab, bergumul dalam hal apa? Silakan jawab. Sabar dulu, saya jelaskan bagaimana saya mau jelaskan. Langsung saja, itu cuma berapa kata, silakan. Nah, sekarang begini, sabar, saya jelaskan supaya semua orang yang live chat juga bisa pahami. Toh? Jawab dulu supaya tahu arah pembicaraan ini bergumul itu kemana. Anda tidak bisa menjelaskan bergumul tentang hal apa, lalu Anda mau menjelaskan apa di situ? Jelaskan dulu bergumul tentang apa. Coba. Saya akan jelaskan. Yang penting Anda diam. Kalau goblok diam. Itu cuma butuh jawaban berapa kata. Makanya dari tadi kamu mengatakan kamu pintar, malah kamu yang lebih pintar bertanya daripada pintar menjelaskan. Iya, saya sudah banyak menjawab. Anda makanya tidak kalau mau saya jawab, kamu diam. Diam situ, iya, diam. silakan kamu jawab. Bergumul dalam hal apa? Bergulat dalam hal Jadi apa? saya selesaikan konteks ini baru saya jawab. Makanya kalau baca Alkitab, pahami baik-baik, jangan ikut otakmu, ikut Alkitab. Kalau kamu ikut Alkitab, kamu tidak segoblok ini. Paham nggak? Justru karena saya ikut Alkitab, saya tidak murtad. Justru karena goblok, kamu tidak mau mengakui apa yang dikatakan Alkitab. Udah jelas Alkitab mengatakan. Jelaskan, bergumul dalam hal apa? Jelaskan, itu mudah sekali itu. Bergulat dalam hal apa? Coba jelaskan. Di sini bergulat, bukan bergumul. Sebab makna bergumul dan bergulat itu beda. Iya, silakan kamu. Mana ada orang berdoa sampai pangkal pahanya terpelecok. Bergulat dalam hal apa? Coba kamu jelaskan dulu. Ya, perlu Anda ketahui kalau orang hanya bergumul, duduk berdoa, menekuni, berdoa kepada Allah. Jawab dulu, bergulat dalam hal apa? Paham nggak? Jawab, kamu diem itu bergulat lagi dijawab. Mengenai konteks ini. Dia tidak menjawab, Bu. Dia cuma mutar-mutar. Bergulat dalam hal apa? Jangan coba pakai katakan bergulat dalam hal apa? Situ, supaya saya buka wawasan Anda. Justru saya pakai Alkitab, saya tahu artinya bergulat di situ, bergulat dalam hal apa. Justru kalau kamu tidak diam, saya pun tidak akan diam. Diam dulu supaya saya jelaskan. Sudah, kamu tidak menjawab apa-apa. Kalau tidak tahu, jangan coba-coba mengambil Alkitab. Bergulat kan? Iya. Bergulat dalam hal apa, saya tanya. Bergulat dalam hal apa? Kamu kalau bergulat dengan hidupmu atau bergulat dengan pekerjaanmu? Atau itu Yakub itu bergulat dalam hal apa? Coba kamu jelaskan. Justru saya katakan kamu diam dulu, saya jelaskan. Jangan justru goblok bin tolol dalam hal apa? Kalau sudah goblok bin tolol diam, nanti saya jelaskan. Karena saya berbicara di sini bukan semata-mata hanya kau seorang, banyak di bawah yang lagi menunggu jawaban-jawabannya supaya orang bisa pahami. Bergulat dalam hal apa? Langsung saja, jangan kesana kemari. Bergulat dalam hal apa? Saya tunggu jawabannya. Bisa diem nggak sih ini orang? Bisa diem nggak, orang mau jawab dihalang-halang aja? Ini. Justru saya baca konteksnya sampai selesai, ya kan? Baru di situ kita jelaskan apa tujuan sampai ia harus bergulat. Bukan langsung-langsung seperti begitu. Makanya kalau baca Alkitab, jangan ikut otak Anda. Dia sedang bergulat di situ, bro. Di situ dia sedang bergulat. Saya tanya kepada kamu itu Yakub sedang bergulat dalam hal apa? Itu mudah sekali dijelaskan. Kalau kamu paham, coba silakan jelaskan. Oi, tolol. Saya bilang saya akan jelaskan. Yang penting kamu diam. Paham nggak? Kamu tidak menjelaskan, kamu balik bertanya. Silakan menjelaskan. Ya, siapa bilang saya tidak menjelaskan? Iya, silakan. Saya akan jelaskan, yang penting kamu diam. Saya baca. Nah, Andre, tolong di-mute dulu rantai perak ini. Orang mau jawab kok dihalang-halang. Gue sih nggak mau mute, gue nggak mau apa. Gue sebenarnya pengen nunjukin kebodohannya juga nih. Ini lu kan ngerti nggak sih? Lagi mau dijelasin. Lu bisa diem nggak gitu loh?
Lu kan pernah sekolah, lu pernah kuliah. Kalau seandainya ada orang yang tauin, lu diem, ya kan? Sudah, saya sudah diam, tapi dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Ya, orang-orang bergulat jawab, dalam hal apa? Jelaskan dulu, kan Ya kalau silakan, menjawab silakan itu, dijelaskan. Sudah, ya, saya diam kalau ya. menjawab itu, Saya diam ya, dan oke. jelaskan, jangan bertanya, jangan muter-muter ya. Ya udah, Jelaskan diam, bergulat diam. dalam hal apa? Silakan. Allahu Akbar, diam. Dah. Jadi begini. Jadi begini. Saya selesaikan baca ayatnya, selesai baru kita jelaskan pergumulan atau pergulatan itu maknanya apa, tujuannya apa. Paham nggak? Supaya penonton juga dapat apa yang mereka pahami. Bukan asal-asal, oh bergulat itu ini. Tetapi kita harus mengambil konteks yang di dalam ayat-ayat ini. Jadi sabar, saya akan selesaikan ayat ini dulu sampai selesai, baru kita jelaskan kenapa dia bergulat. Nah, karena ini kalau kita mau mengambil dari sisi konteksnya, ya, dia ini minta diberkati, ya, pergulatan ini minta diberkati. Dia tidak akan melepas sosok orang ini kalau tidak diberkati. Karena konteks di ayat ini dia berkata, maka lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki, bergulatlah dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, nah, mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Nah, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia ini bergulat untuk minta diberkati. Ini bukan berdoa, ini bergulat. Dia meminta untuk diberkati. Apabila orang ini belum pergi, dia tidak akan melepaskannya. Begitu. Jadi pertarungan ini antara, kalau kita mau simpulkan bahwa bergulat, bergumul itu orang yang masuk dalam kamar berdoa, bergumul kepada Tuhan, bukan berkelahi. Sampai terpelecok ya. Iya. Kakak, kalau bergumul dan bergulat itu sama tidak? Beda. Ah, ini Bapak Pendeta di depan saya, no. Kau lihat. Bergumul itu orang berdoa. Kalau bergulat itu bagaimana kakak? Berdoa bergumul dengan bergulat itu beda. Ah. Bergumul itu orang berdoa masuk ke dalam kamar atau di tempat berdoa. Kalau bergulat itu Berkelahi, baku banti. Pernah dengar ada orang gulat atau tidak? Sudah. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Sekarang boleh bagian saya bicara? Jadi sabar, saya masih jelaskan. Jadi begini. Karena begini. Saya lagi sama-sama Bapak Pendeta, Bapak. Jadi tadi kan kamu mengatakan bergumul itu bergulat. Nah, tetapi di konteks ayat itu supaya semua paham. Nah, jadi si Yakub ini bergulat dengan sang laki-laki ini. Coba mute dulu lain karena dia suaranya mantul ini. Jadi sang Yakub ini kata lain lah, saya ikuti kamu kata lain ya. Begitu di sini dia bergulat dengan sang laki-laki ini, dia meminta untuk diberkati. Ya, apabila laki-laki ini tidak memberkati dia, maka dia tidak akan melepaskannya. Jadi tujuan dia bergulat itu untuk minta diberkati. Nah, paham nggak? Sudah. Penjelasannya hanya itu. Nah, sabar, saya lanjutkan lagi supaya clear. Oh, silakan lanjutkan. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi. Nah, iya kan? Saya ulangi. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi di situ pergulatan Yakub, ya. Itu kalian umpamakan bahwa itu sebagai seorang yang bergumul. Nah, benar tidak? Lanjut. Saya mendengar pemahaman Ya. Anda kan. Jadi Anda lanjut. Iya. Jadi ini saya ikut konteks Alkitab ya. Saya tidak mengada-ngada di sini. Nah,
berkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Nah, ini dia tidak tahu namanya Yakub ini. Lalu dia bertanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, sebutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Jadi dia bertarung ini hanya meminta diberkati. Seperti apa yang tadi kamu katakan, Yakub ini seorang penipu. Menurut kamu tadi kamu katakan Yakub ini seorang penipu, ya kan? Nah, jadi pergulatan Yakub dengan orang ini untuk minta diberkati. Tidak ada lain di dalam teks ini untuk kita bisa tambahkan dengan kata-kata tambahan. Tetapi di sini sudah jelas bahwa Yakub ini bergulat sampai pangkal pahanya terpelecok hanya untuk minta diberkati. Dan orang ini memberkati dia dan mengganti namanya. Paham? Terus lanjut. Iya. Masa Anda mengaku Yehuda? Kok tidak tahu bapakmu Yakub? Bapakmu Yakub? Jadi sudah jelas bahwa pertarungan antara Yakub dan orang ini, pergulatan antara Yakub dan orang ini, tujuannya dia minta diberkati. Ini manusia apa Tuhan? Tetapi kata lain menceritakan malaikat. Oh ya, saya jelaskan, jangan potong ya. Iya. Kalau saya potong, kalau dipotong berarti begini ya, tidak akan jelas kalau kalian potong ya. Ini saya jelaskan ya. Dia judul perikopnya ya. Judul perikopnya saja, pergumulan Yakub dengan Allah. Iya. Sebelum ini kan di ayat 22 kan, sampai ayat 32. Kita harus melihat dulu konteksnya. Pergumulan dalam apa? Itu disebutkan di dalam ayat 1 sampai 21. Yakub takut bertemu dengan Esau. Judul perikopnya ya. Lalu Yakub itu mempraktekkan kerendahan hati. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Iya. Orang yang rendah hati mempraktekkan hukum Tuhan rendah hati, doanya akan dikabulkan. Jadi pergumulan Yakub yang seharusnya dihukum, karena di situ kan namanya penipu. Yakub itu artinya penipu. Makanya ketika malaikat Tuhan itu katakan siapa namamu, bukan berarti dia tidak tahu di situ. Itu menyatakan bahwa sebenarnya identitas kamu siapa. Yakub bilang identitas saya itu penipu. Tetapi malaikat itu berkata, sekarang kamu bukan lagi penipu, tapi Israel. Itu hadiah. Jadi kita harus melihat ya pergumulan Yakub ini tentang apa. Di situ di ayat 22 judulnya kan pergumulan Yakub. Di ayat 22 itu setelah dia sedang mempraktekkan itu kerendahan hati. Kerendahan hati yang bagaimana yang dia tunjukkan? Dia mengirim itu kelompok-kelompok, orang-orangnya, hartanya, kambing dombanya. Dia pergi ke Esau. Karena kan ceritanya sini pergumulannya Yakub takut bertemu dengan Esau. Maka dia harus bergumul dengan Allah dengan penuh kerendahan hati. Kerendahan hati itu dia praktekkan. Kelompok-kelompok dia kirim, kelompok orang dengan kekayaannya. Kalau bertemu dengan Yakub, katakan bahwa Yakub ini hambamu. Itu kan dijelaskan di atas. Baru ini pemberian hambamu Yakub kepada Tuhan Esau. Jadi Yakub itu merendahkan diri. Dia menjadi hamba dari Esau. Dia terus melakukan itu kelompok demi kelompok. Itu yang disebut pergumulan. Makanya ketika dia meminta sesuatu kepada Allah untuk diberkati, Allah tidak bisa menolak orang yang minta diberkati, orang yang sudah mempraktikkan kerendahan hati. Karena hukum Allah itu harus kerendahan hati. Jadi pergumulannya yang di situ yang dimaksud Yakub ini statusnya sebagai penipu, akhirnya diberkati mulai sekarang. Itu kan hadiah, namamu bukan lagi. Jadi ketika malaikat bertanya, bukan malaikat itu tidak tahu nama Yakub. Justru dia situ menegaskan, kamu itu pribadi kamu itu siapa? Saya ini penipu. Mulai sekarang kamu bukan lagi penipu, tapi Israel. Jadi begini,
begini, di sini yang dia bergumul ini dengan Allah atau dengan malaikat? Dia dengan Allah ini. Ya, tetapi di sini yang memberkati dia malaikat. Iya, itu malaikat Allah, malaikat Tuhan. Ah, berarti dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dan para Tuhan itu harus memberkati dia karena dia sudah penuh dengan kerendahan hati. Ya. Dia mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Ya, yang memberkati ini Tuhan atau malaikat? Iya, itu malaikat Tuhan. Tuhan dalam Malaikat wujud Tuhan? malaikat. Oh, Tuhan dalam wujud malaikat. Ya. Iya, Tuhan memang sering muncul dalam wujud malaikat. Ya. Nah, berarti Tuhan yang memukul pangkal pahanya Yakub dan Tuhan tidak mampu mengalahkan dia di sini. Bukan, Iya, Tuhan kan? harus mengikuti keinginan dia karena dia sudah sangat rendah hati. Ya, sekarang Orang yang begini rendah di hati konteks pasti akan diberkati Tuhan. Di sini di Alkitab mengatakan Ketika tunggu ini gimana ya, potong terus. Anda membantah terus. Coba Anda praktekkan keinginan Tuhan ya. Anda praktekkan keinginan Tuhan. Anda jadi orang yang rendah hati dan Anda benar-benar praktekkan itu. Ketika Anda meminta Tuhan memberkati Anda, Tuhan pasti akan memberkati Anda. Tuhan tidak bisa menolak orang yang minta orang yang sudah hidup menurut firman-Nya itu. Tuhan tidak bisa menolak permintaannya. Pasti Tuhan akan berkati orang itu. Jadi ceritanya di sini begitu. Anda harus melihat konteks keseluruhan. Begitu. Tetapi jadi bukan menang berkelahi, bukan. Anda salah. Makanya judulnya kan pergumulan Yakub dengan Allah. Itu judul perikopnya kan jelas. Jadi begini, iya. Ya, sudah jelas ya. Silakan lanjutkan. Ya, sekarang begini, di sini dia sebut maka ia melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Ini maksudnya apa? Kalau hanya bergumul doang, berdoa doang, tidak mungkin dia memukul pangkal paha Yakub hingga terpelecot. Seharusnya kan Yakub dihukum. Seharusnya kan penipu dihukum. Orang penipu kan harus dihukum. Tetapi ketika dia mempraktekkan firman Tuhan, Yakub menjadi sangat rendah hati. Bagaimanapun Allah harus memberkati orang yang rendah hati. Karena itu memang sudah hukum Allah. Allah tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Begitu. Jadi begini ya. Di sini tertulis maka ia melihat ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Iya, seharusnya kan Allah menghukum Yakub. Dia penipu. Dia sedang akan bertemu dengan Esau yang dia tipu. Di sini dia katakan bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub. Bagaimana dia bisa menghukum Yakub? Karena Yakub mempraktekkan firman Tuhan. Dia jadi orang yang sangat rendah hati. Dia sudah mempraktekkan di ayat berikutnya, dia yang meminta kepada Yakub, izinkanlah aku pergi. Tetapi apa kata Yakub? Iya, Allah. Kalau Anda hidup dengan rendah hati sesuai dengan firman Tuhan, Anda itu sudah mempraktikkan firman Tuhan. Ketika Anda minta kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan akan berkati Anda. Begitu ceritanya di situ. Jadi konteksnya bergumul dengan pergumulannya karena dia adalah seorang penipu. Sekarang dia sudah tidak penipu lagi, tetapi mempraktikkan firman Tuhan dia. Begitu konteksnya. Jadi begini, konteksnya kamu berbicara tentang konteks kan. Di ayat ini, kamu berbicarakan di ayat yang lain, yang kita berbicara di sepenggal ayat ini. Yang saya mau lebih kita pahami, kita berdua pahami, ya. Di sini dia bergulat ini kan, sang Allah ini kan melihat dia tidak mampu mengalahkan Yakub. Iya, karena penipu kan harus dihukum. Dasarnya kan Yakub penipu harus dihukum. Tetapi di hari itu dia sangat rendah hati mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia buat. Yakub. Makanya Anda baca dari ayat 1. Sebelum Anda ke pergumulan Yakub dengan Allah, tunggu ya. Sebelum Anda masuk ke perikop, dia satu pasal ini. Jadi jangan dipisahkan. Perikopnya ini di ayat 22 sampai selesai pergumulan Yakub dengan Allah. Anda harus melihat dari ayat 1. Pergumulan tentang apa? Yakub takut bertemu dengan Esau karena dia menipu Esau. Saya sudah paham. Jadi pergumulan itu sampai tiba pada ayat 32. 22. Ya, tentang pergumulan ini 22 atau 24? Ini di ayat 22 sampai selesai. Pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, di sini kan kejadian
32 ya toh? Ya, lanjut. Kejadian dari 32 24 di sini. 24 sampai 30. Ya kan? Nah, coba kita baca sampai selesai. Saya baca sampai selesai ya, dengar. Nah, ini saya baca sudah sampai. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Nah, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Nah, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa Yakub mengalahkan Allah. Bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberikannya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, yang saya permasalahkan itu, Yakub ini di konteks ini, Yakub mengalahkan Allah dan manusia. Apakah kita orang yang rendah hati itu mampu mengalahkan Allah? Saya minta pendapat dari kau, saudaraku. Silakan. Oh ya, mengalahkan Allah dan manusia, maksudnya di situ, itu berbicara tentang hati. Yakub itu sudah sangat rendah hati. Bagaimanapun statusnya Yakub, statusnya seorang penipu, ketika dia berubah melakukan firman Tuhan, dia hidup dengan rendah hati. Ketika dia minta diberkati, Allah akan memberkati orang yang rendah hati. Kedua, melawan manusia. Dia melawan kakaknya itu, yang sulung yang dia tipu. Dia cara melawannya itu dengan apa? Dengan kerendahan hati. Di ayat 1 sampai 21. Dia mengirim orang-orang harta-hartanya berkelompok-kelompok untuk memadamkan amarah Esau ya. Di situ Esau itu hatinya luluh. Makanya itu ajaran Kristen berbicara tentang itu kerendahan hati. Akhirnya Esau mengasihi, mereka saling berpelukan, menangis. Itu kemenangan Yakub itu ketika dia hidup rendah hati. Jadi kemenangan Yakub ini dia mampu mengalahkan Allah dan manusia karena kerendahan hati Yakub. Iya jelas. Dalam konteks Tuhan bisa, apa? Berkat. Berarti dalam Tuhan konteks bisa untuk memberkati dia. Jika Anda hidup dengan rendah hati, Anda seorang penipu, pembunuh, ketika Anda bertobat, ketika Anda minta Tuhan untuk memberkati Anda, Tuhan tanya kepada Anda siapa? Anda katakan kepada Tuhan, saya ini pembunuh, penipu. Mulai sekarang kamu bukan penipu lagi, bukan pembunuh lagi. Kamu itu sudah anak Tuhan. Begitu. Iya, jadi itu. Ya, jadi kita masuk pada intinya. Ya, kita masuk pada intisarinya. Berarti kalau kita dalam kerendahan hati seperti Yakub, kita mampu mengalahkan Allah seperti Yakub ini kan? Iya, mengalahkan Allah akan merubah posisi Anda. Anda akan jadi anak Allah. Bukan lagi pembunuh, bukan penjahat, bukan pesina. Jadi berarti kemenangan di situ kita harus melihat konteks mengalahkan dalam hal apa, begitu. Ya, bergulat kan Allah kalah dengan dia. Iya, jelas. Sekalipun Anda pembunuh, pesina, pencuri, ketika Anda melakukan firman Tuhan, Anda hidup dalam kerendahan hati. Tuhan yang seharusnya menghukum Anda, akhirnya Tuhan mengampuni Anda, malah memberkati Anda. Begitu. Makanya dia tanyakan, namamu siapa? Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Tetapi itu untuk menjelaskan, untuk memastikan apa yang akan Tuhan lakukan. Namamu siapa? Nama saya penipu. Mulai sekarang namamu bukan lagi penipu. Kamu sudah anak Allah sekarang. Sudah kan jelaskan itu? Iya. Iya, jadi ini kita masuk pada intisarinya, ya kan? Berarti kalau kita menjadi seorang Kristen lalu kita rendah hati, kita mampu mengalahkan Allah seperti Yakub mengalahkan Allah. Benar. Iya kan? Allah harus mengganti posisi kita, yang dari pembunuh, penipu, pesina, pencuri. Akhirnya Allah bilang, kamu anakku. Seorang bapak pasti akan memberkati anaknya. Itu yang terjadi kepada Yakub.
Nah, jadi perlu disampaikan ya bahwa saudara-saudara di live chat maupun di room, malam ini kita membahas tentang pertarungan atau pergumulan antara Yakub dengan Allah, dan Yakub sebagai manusia mampu menakluki Allah dengan kerendahan hati dia. Jadi barang siapa yang mau kalahkan Allah, silakan merendahkan hatinya. Iya. Benar apa tidak? Rendahkan hati Anda, hidup sesuai dengan firman Tuhan, rendahkan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, kamu itu siapa? Dan kamu menjawab, saya ini pembunuh, saya ini orang berdosa. Tuhan akan jawab, mulai sekarang kamu anakku. Sebagai anak pasti aku memberkati engkau. Begitu ceritanya di situ. Jadi begini, disinilah, dari ayat inilah yang saya katakan kenapa saya menjadi orang Islam. Anda paham nggak dalam kutipan ayat ini sehingga saya menjadi orang Islam? Oh tidak, coba jelaskan. Nah, Tuhan yang kamu yakini bisa dikalahkan, maka dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan bisa dibunuh, Tuhan bisa dibanting, padahal di konteks lain mengatakan, menyebut nama Allah dengan sembarang saja, fatal hukumnya. Lah di sini konteks Anda selalu mengatakan, iya, saya bertanya, Yakub mengalahkan Allah? Ya, selesai kan? Berarti satu-satunya Allah, Tuhan yang disembah semua makhluk, yang mampu dikalahkan hanya Tuhan orang Kristen. Titik. Sudah? Iya. Iya, itu kan pengertian Anda. Di sini ya kita kan diskusi di sini, debat ya, tapi termasuk diskusi ya. Itu kalau memang pemikiran Anda seperti itu, saya tidak bisa merubahkan pikiran Anda. Tapi memang menurut cara berpikir kita berbeda ya, begitu. Ya, jadi saya juga minta maaf saudaraku, jangan kamu tersinggung ya. Iya, dari tidak. ujung kakimu sampai ujung rambutmu, saya mohon maaf ya. Iya, jangan sama kamu saya tersinggung. juga. Nah, ya. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol biasa lah. Iya. Kita kan di sini cuma berbagi pemahaman kan. Iya. Kalau ada pemahaman yang berbeda, maklumi. Ya kan? Saya juga malu. Jadi Bang Rantai Perak ini aku juga pengen kasih lihat ini nih ya. Bu, tapi saya sudah capek, Bu. Ini Bang Rahmana ini menguras energi banyak, Bang Rahmana ini. Bentar. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya diskusi yang cukup panjang dan cukup alot ya. Dan tentunya ini menjadi keseruan tersendiri bagi kita untuk kita simak. Dan kalau saya lihat dari diskusi antara saudara Rahmana Raja dengan Rantai Perak ini, kekeliruan yang dilakukan oleh Rantai Perak sebenarnya sederhana sekali ya, yaitu masalah kata ataupun kalimat yang terdapat di dalam kitab mereka sendiri, karena salah memahaminya ya. Karena kita ketahui bahwa yang namanya kata kalau berdiri sendiri itu tidak bisa diartikan ya, tidak mempunyai arti yang pasti. Nah, kata tersebut baru bisa dimaknai setelah digabungkan dengan beberapa kata lainnya sehingga membentuk suatu kalimat. Nah, seperti yang terakhir tadi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yakub bergumul atau bergulat ya. Nah, kalau kita ambil kata bergumul atau bergulat saja, maka kita tidak tahu kemana makna yang sebenarnya. Nah, ternyata di akhir ayat tersebut ada dikatakan bahwa paha Yakub terkilir ya, akibat bergulat. Artinya di situ memang terjadi suatu pergulatan atau perkelahian, bukan berdoa ya, seperti yang disangkakan oleh Rantai Perak tadi. Nah, itulah salah satu contoh kegagalan mereka dalam memahami ayat-ayat Bible itu sendiri, dan kemudian juga mengkerdilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah itu tidak butuh ruang dan waktu, tidak terikat dengan apapun juga ya, dan tidak seperti apapun juga di dalam hal untuk mencipta sesuatu ya. Berbeda dengan keyakinan Kristen bahwa Tuhan itu harus bisa diwujudkan dan harus bisa menampakkan diri. Nah, inilah salah satu lagi kekeliruannya dalam memahami konsep ketuhanan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.